selamat gak 5 langkah gitu. Nah 5 langkah, lagu dangdut nanti. Betul, cocok. Itu memang nasihat Kanjeng Nabi. Belum sampai sehatisnya ini ya. Baru berangkatnya saja. 1 langkah 1 hasanat. 1 hasanat 10 pahalanya. Jadi kalau tadi 5 meter, berarti kira-kira ada 15 langkah. Kan 1 meter 3 langkah. Ya kira-kira itu standar aja gitu loh. Jadi walaupun naik motor, walaupun naik kendaraan apapun, bisa kok tetap diperhitungkan pahalanya. Oh tadi jarak saya sampai ke sini tuh 20 kilo. Oke, sip. Ya, berarti 20.000 meter. 20.000 meter saya tahu ya. Dikuruskan ke meter dulu dong. Ojo ke susu. Ini cewek-cewek memang sukanya ke susu. Ya. Terus kemudian 20.000 itu kalikan 3 lagi. 60.000 langkah. Ya, Masya Allah walaupun naik motor. Ya, tetap bisa diperhitungkan pahalanya. Bayangkan 60.000 langkah, masing-masing langkah 10 pahalanya. Berarti sudah menabung 600.000 pahala. Baru berangkat tok gitu loh. Jadi betul nggih nanti karo Mbak Siti? Mbak Mami nggih, waduh Mbak Mami. Itu nama ibu saya. Mami tapi nggak pakai K. Mami aja. Berarti Masya Allah. Kita bisa bayangkan kalau misalnya jaraknya kok dekat, kita kepingin banyak pahalanya. Memang Kanjeng Nabi menasihatkan cari rute yang terjauh. Jadi dari ruangan kita mungkin ke ruangan sebelah, ngampiri teman kita yang di ruangan sebelah. Ke ruangan yang lain lagi, jadi satu gedung dikelilingi dulu. Insya Allah bisa berapa langkah tuh nanti, ya kan? Baru nanti turun. Turun pun setiap ruangan kita ketokin dulu gitu. Ayo melok kajian gitu. Insya Allah ini royalti pahala mengalir terus. Insya Allah ya Mbak Mami ya. Insya Allah nanti bisa dicoba lain kali. Kita inget-inget. Ben untuk pahalanya akeh. Ya, kalau tadi ada yang dari ruang sebelah, bisa sebenarnya muter dulu. Ke gedung sana dulu nggih, ngampiri koncone. Tapi berarti berangkatnya jangan 11:30. Engkau tekan kena sebuyar. Malah nggak jadi dapat majelis gitu kan. Nggak jadi dapat bahasanat gitu nanti ya. Jadi kira-kira seperti itu memang. Jadi nasihat Kanjeng Nabi bahkan tidak cukup hanya mencari rute terjauh. Tapi nanti rute pulang berbeda dengan rute berangkat. Itu nasihatnya Kanjeng Nabi ketika kita mendatangi majelis ilmu. Ya, jadi kalau tadi dari sana gitu ya, nanti pulangnya muter ke sana dulu. Ya, lewatin pos satpam dulu, nggih. Baru nanti ngelilingin ini mobil sambil dihitung satu-satu gitu kan. Insya Allah supaya pahalanya semakin banyak. Dan setiap yang kita lewati itu nanti dia menghisap menjadi saksi bagi kita, saksi yang meringankan. Ya, jadi tadi mobil yang dihitungi pun nanti akan menjadi saksi. Ya Allah, saya menjadi saksi. Dulu Mbak Siva ngelewati saya waktu mau berangkat ke ruangan majelis gitu. Insya Allah, ya. Jadi jangan kecil hati. Kalau tadi Mbak Ningrum bilang nggak apa-apa ya Ustazah, kita nunggu dulu. Saya justru senang nunggu. Karena begitu kita sampai di ruangan ini dengan niatan menghadiri majelis ilmu, maka setiap helaan nafas kita sudah dihitung pahala. Ya, Masya Allah. Tadi Mbak Sinten saya kok Mbak Tari ya. Mbak Tari bahkan sudah menunggu saya di ruangan sebelah. Sudah menunggu saya. Saya belum datang sudah menunggu di sebelah. Jadi saya langsung dijemput sama Pak Satpam tadi, disuruh ke ruangan sudah ditunggu katanya gitu. Wih, beneran ditunggu. Tapi Masya Allah, menunggu itu ternyata ketika niat kita hadir dalam majelis ilmu, maka setiap helaan nafas sudah dihitung pahala. Jadi Mbak Tari sudah berapa kali menghela nafas? Jadi kalau orang yang tidak dalam keadaan olahraga ya, RR, respiratory rate ya, berapa kali kita menghela nafas dalam 1 menit misalnya, dalam 1 menit apa detik? Kira-kira misalnya katakanlah 20 kali gitu ya. Itu kalau lari biasanya lebih nanti. Lari bisa sampai 36, 40 gitu ya kalau lari. Ngos-ngosan berarti kan? Ya, maka bayangkan dalam 1 detik apa 1 menit? 1 menit. 20 masa iya dah. 1 menit ya, 22 kali misalnya katakanlah ya. 20 kali wes ben gampang hitungi. Ya, tadi Mbak Tari sudah standby di situ dari jam berapa? Masya Allah. Bayangkan dari jam 10, niatnya sekalian nunggu kajian kan gitu. Ya, sampai detik ini jam berapa ini? Berarti berapa? 90 berapa? Sudah jam 12 tahu masuk sih. Jamnya kecepatan berarti. Oh, 11.50. Berarti kan sudah 60 tambah 50, 110 menit. 110 menit kali 20 kali RR-nya. Ya, berapa itu? Dan 1 helaan nafas, 1 lagi kebajikan. 1 kebajikan ingat ya, 10 pahalanya.
Masya Allah ya, itu keutamaannya. Jadi mudah-mudahan nanti ya Mbak Mami akan jemputin teman-temannya di setiap ruangan gitu ya, insya Allah ya. Kak Siva juga demikian ya, insya Allah ya. Akan dijemputin dulu teman-temannya dan cari rute yang terjauh. Nanti pulangnya cari rute yang berbeda. Ya, nanti setiap yang kita lewati akan menjadi saksi. Dia menghisap nanti dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku menjadi saksi. Dulu Siva ini rajin sekali ada dalam majelis ilmu. Begitu insya Allah ya, insya Allah. Maka tercatat lagi nanti pahalanya. Ya, semua yang kita lewati, pohon-pohon, daun-daun nanti akan jadi saksi. Bayangin kalau kita hitung itu berapa yang kita lewati gitu kan? Ya, Masya Allah, debu pun nanti akan jadi saksi loh. Kalau sekarang debu mungkin kita risih gitu ya, kita lap, kita buang, kita hapuskan gitu. Tapi ternyata itu nanti akan jadi saksi bagi kita di yaumil hisab kelak. Alam bisawab ya, ini sekedar intermezzo aja, prolog gitu ya. Intro kalau dalam lagu, mudah-mudahan menyemangati kita semua. Jadi saya pun nggak segar-segar walaupun sakjane yo nek ditakoni atuh yo atuh. Saya ke Suramadu rumah saya. Ya, jadi perjalanan ke sini saya berangkat setengah 11 alhamdulillah. Ya, sampai sini jam 11 lewat 5. Alhamdulillah lancar. Memang kalau Jumat biasanya alhamdulillah ya. Makhluk Allah yang bernama cowok itu ya, pada ke masjid insya Allah. Jadi jalanannya lumayan relatif sepi. Jadi alhamdulillah saya bisa sampai sini jam 11 walaupun tidak tepat jam 11 kalau pelayanannya jam 11 ya. Ya, jam 11 lewat 5. Ya, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk perjalanan tadi ya, Masya Allah itu. Buat saya anugerah dari Allah. Ya, kalau dihitung berapa kilo kira-kira ya? Dari Bronggalan, dari Pacar Kembang Gang 5, ya, sampai ke sini kira-kira berapa kilo, Mbak? 10 kilo ada mungkin ya? Ada barangkali. Berarti 10.000 meter. Berarti 30.000 langkah. Kan gitu kira-kira. Ya, alhamdulillah. Apalagi Mbak Nirum kata lebih dari 10 kilo deh kayaknya. 20 kilo mungkin ada, insya Allah ya. Ditambah-tambah ya Kak Popo. Ya insya Allah. Jadi kemarin ketika Mbak Ningrum bilang pulangnya lewat ini Bu, lewat Silonkerto biar cepet gitu. Saya enggak, saya muter. Aja nih, Silonkerto saya belok kiri, enggak belok kanan gitu ya. Biar tambah jauh. Rutenya juga berbeda insya Allah. Itu apa namanya yang dinasihatkan Kanjeng Nabi. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Siang hari ini tadi katanya Mbak Ningrum panas-panas hangat, bukan panas ya, hangat. Ya karena ternyata kita kan senang banget dengan kehangatan ya. Pagi-pagi cari kehangatan, dihangetin semua maksudnya masakan. Ya. Ada nggak yang pagi-pagi tidak mencari kehangatan? Tukang ngangetin. Biasanya kalau emak-emak ya, ibu-ibu, remaja putri bantuin ibunya di rumah, bantuin mama di rumah ngangetin buat sarapan. Ada yang begitu? Karena kalau masak, dadak masak itu nggak nutut katanya. Wes iki ya ono iki, saya rasa masih ada misalnya gitu ya. Lauk tadi malam bali daging masih ada, wes diangetin aja buat sarapan. Ya, jadi insya Allah siang ini tidak panas tapi hangat. Ketika masuk ke sini ternyata maknya sejuk sekali. Insya Allah ini merupakan anugerah dari Allah. Tapi memang manusia itu memang kadang-kadang lupa caranya bersyukur. Bukan tidak pandai bersyukur, saya tidak akan mengatakan seperti itu terlalu negatif. Tapi seringkali lupa bersyukur. Gitu ya, sehingga dikasih panas mengeluh. Ada nggak yang dikasih panas? Ya Allah panas rere, masa Allah dehidrasi ya aku. Ada yang begitu? Ada. Dan paling banyak memang biasanya itu cewek gitu ya. Ya, nanti dikasih hujan ternyata mengeluh juga. Ya Allah, udan gak bisa lungo-lungo nanti rere katanya belanja kak situ. Ada yang begitu? Ada juga. Ya jadi serba salah kita ini ya. Dikasih panas mengeluh, dikasih dingin hujan juga mengeluh. Ya, bulan-bulan kemarin, bulan Agustus, bulan Juli itu di Dieng, di Bromo mungkin juga ya, itu pada salju, ya ada kayak salju. Walaupun saljunya nggak putih banget sih, ya agak bening-bening sedikit karena itu sebenarnya dari embun ya yang membeku. Ya, ngeluh juga kita. Ya, kapan itu saya diundang untuk ikut camping. Saya bilang sama suami saya, temenan tawa dia harus turun tendo, kuat ta, iki lho wis mbah-mbah gitu ya. Dindrundung pula gitu ya. Kok gak nang drundung Pak dia malah grundung gitu ya. Ya, akhirnya saya bilang ke teman-teman, nanti saya datang Ahad pagi aja deh, persami ya, perkemahan Sabtu Minggu. Tapi datangnya Minggu pagi. Ayo enggak melok kemah. Karena sudah alasan saya jadwalnya kontrol ke rumah sakit. Ya, itu cuma satu contoh. Ada saja keluhannya. Ya, sudah disiapin sama panitia. Terdesak memang. Itu yang mbah-mbah itu sambat. Loh, mau gak ra iso aku menek-menek gitu. Jok kuatir mbah dicepakno bangku gitu ya. Selalu ada saja yang dikeluhkan. Ya kan? Ya.
Bahkan ini tadi mungkin hidangan ini masih ngeluh. Ya, kok gorengan kabeh. Wah, tidak sehat ini. Untuk yang sudah sadar akan kesehatan. Ya, kalau yang masih belum bertobat ya akan dinikmati hantam kromos. Tadi saya juga langsung saya nikmati. Enak kok. Ini cuma satu gambaran saja ya. Ternyata kita ini sering sekali lupa caranya bersyukur. Bukan tidak bersyukur ya, lupa caranya bersyukur. Ya, padahal kalau semuanya disyukuri insya Allah akan indah. Ya, dikasih panas alhamdulillah, coba delok entah di mana Jemberana kemarin ya? Longsor. Karena hujan terus longsor ya. Tawangmangu dulu juga pernah kan? Longsor. Ya, hujan terus-menerus, Pacet kan juga dulu pernah ya, banyak sekali juga korbannya. Di Jemberana berapa 17 yang meninggal ya? 5 yang belum ketemu. Ya, gara-gara sudah dikasih banjir di sana. Ya, Bangkalan itu katanya tiap hari hujan. Kata teman yang di Bangkalan, ya Allah ini loh bentino hutan. Yuk sambat walaupun pakai ya Allah. Itu bukan zikir, tapi sambat. Nah ini perlu kita pertanyakan ini. Ya Allah tapi lanjutannya gak enak gitu. Seperti mama kalau pagi-pagi bangunin anaknya. Itu biasanya ditambahin zikir memang seolah-olah bagus. Tapi ternyata nadanya gak enak. Ya Allah ya Rabbi gak tangi-tangi rek. Masa Allah mungkin. Ada gak yang emaknya dulu seperti itu? Mungkin dulu waktu kita masih kecil, masih sekolah ya. Masih SD, digugah, gak langsung tangi. Gak langsung gregah gitu kan. Ya, pelan-pelan awalnya. Bangun nak, aduh anaknya mama yang cantik, bangun dong. Pelan-pelan awalnya. Kira-kira bertahan berapa menit Mbak Mami? Yang sudah punya pengalaman. Berapa menit? 15 menit masih kuat? Terlalu lama. 5 menit masih bisa? 5 menit gak bangun kira-kira. Nadanya naik, yang tadinya sopran menjadi sudah mulai mezzo sopran, gitu, mulai alto. Ya, maka ternyata oleh para ahli pendidikan anak, ahli perkembangan anak, ya, yang sebaiknya membangunkan adalah ayahnya. Karena ayahnya itu model suaranya itu bass, bariton, ya, dan itu ternyata lebih masuk di telinga anak ketimbang yang sopran. Ada penelitiannya. Bahkan saya pernah bawa anak saya yang nomor 3 ke Sutomo untuk dicek pendengarannya. Dia masuk ke sebuah kayak tabung gitu ya. Di situ terus kemudian nggak tahu saya itu gimana konsepnya gitu ya. Mungkin orang teknik industri yang paham gitu ya. Menciptakan alat seperti tabung masuk ke situ terus diperdengarkan beberapa suara dengan desibel atau amplitudo dan seterusnya gitu ya. Diukur. Nanti keluar kayak grafik. Terus diterangkan sama dokter THT-nya ke saya. Ibu, ini anaknya ibu memang Budi. Apa tuh budek dikit? Ya Allah, Budi itu nama Pak D-nya. Jadi kakaknya suami saya itu namanya ada yang namanya Budi. Dan anak saya ini paling mirip sama Pak Budi. Gitu. Jadi kalau pulang ke Jakarta Lebaran, dikira dialah anaknya Pak Budi. Itu anaknya bahkan anaknya mirip sama istrinya sama ibunya, bukan sama bapaknya. Malah anak saya mirip sama Pak Budi itu. Ya ternyata anak saya mengalami. Ya waktu itu masih SD ya. Saya bawa ke Sutomo terus ternyata di situ diterangkan bahwa manusia normalnya kemampuan dia mendengar itu dari ya ada satuan suara ya 20 sampai 80 desibel misalnya. Kurang dari itu kita nggak dengar. Lebih dari itu kita juga nggak dengar. Seperti itu. Jadi kalau kita teriak, apalagi suara kita tuh alto, jempling gitu ya, oh itu ya, maka ternyata sia-sia nggak masuk di telinga anak kita. Percuma. Kita udah sampai hampir putus nih pita suara. Ternyata anak kita nggak dengar. Dan itu terjadi betul sama anak saya. Adiknya yang nomor 4, itu kan tadi yang nomor 3. Akhirnya sama dokter THT entah diapain, dikorek-korek apa segala macam gitu ya. Selesai waktu perjalanan pulang, suami saya tuh iseng gitu. Al, noleh dia. Wih, sudah denger. Padahal biasanya kalau nggak ditepuk itu nggak noleh. Karena nggak denger memang. Selesai dari dokter THT ternyata sudah dengar gitu. Jadi sudah nggak Budi lagi. Gitu ya. Ternyata adiknya ikut-ikutan. Yang namanya anak-anak kalau sering pilek memang cenderung ya. Ada saluran dari hidung ke telinga yang namanya eustachius, ingat ya. Dan ternyata ketika kita pilek itu cairan ingus apa segala macam itu bisa juga akhirnya congek gitu ya, keluar congek dari telinga kan gitu. Dan itu bisa menghambat, bisa mengganggu
ya kemampuan pendengaran. Nah, anak saya yang bungsu, suatu ketika saya tinggal keluar pulau agak lama, gitu ya. Saya serahkan ke kakaknya yang sulung. Kakaknya yang sulung itu masih kuliah waktu itu ya, masih mahasiswa. Saya titipkan, nak tolong ya, nanti adikmu tolong kalau pagi dibangunin, dioper-oper untuk siap-siap sekolah. Nanti kamu anterin. Oke, ternyata yang namanya kakak memang bukan kewajibannya mengasuh adik ya. Bukan tanggung jawab dia, bukan kewajibannya. Yang salah siapa? Saya orang tuanya. Kok nitipno anak ke anak yang lebih tua, gitu ya. Terus ternyata waktu itu anak saya akhirnya emosi kan dia juga buru-buru gitu ya. Akhirnya dia teriak-teriak sama adiknya itu. Dek, kamu gitu ya. Suaranya perempuan semua anak saya, kebetulan perempuan semua. Ternyata si adik ngomong sama kakaknya yang nomor 2. Ini kan yang nomor 1 nih yang teriak-teriak gitu ya. Yang tanya nomor 2. Kak, itu Mbak ngomong apa sih gitu. Adik anak saya nomor 2, kasihan banget ya Mbak gitu ya. Dia udah teriak-teriak kayak gitu ternyata adik nggak denger gitu. Jadi anak saya 4 itu panggilannya beda-beda semua. Mbak, kakak, uni, adik gitu ya. Jadi enak, nggak usah ngapal nama. Ya, itu cuma contoh saja gitu ya. Cuma contoh saja. Tapi Masya Allah ya, lagi-lagi yang namanya manusia lagi-lagi. Seringkali lupa bersyukur. Dikasih pendengaran normal, lupa bersyukur. Belum ngerasa nanti bertambah usia, ternyata berkurang pendengarannya. Ada pernah ketemu sama orang yang sudah sepuh dan sudah tidak kemampuan mendengarnya sudah berkurang? Saya tuh ngalami sendiri kebetulan di keluarga ibu saya, saudaranya ibu yang laki-laki, Pak D, Om, Pak Le, semuanya yang laki-laki saja tapi. Yang perempuan-perempuan alhamdulillah masih normal pendengarannya. Jadi kalau mau bicara sama Pak D nggak usah ngomong, langsung digandeng. Ayo Pak D, kita mau boarding, gitu misalnya. Dititipi sama Bude, tolong ya Pak Demo kayak naik boarding, soalnya orang krungu. Ono panggilan, orang krungu. Jadi nggak usah teriak-teriak, Pak D, nggak usah. Langsung aja digandeng. Selep, ayo, jalan. Seperti itu, ya supaya efektif komunikasinya. Ya, ternyata saya juga ngalamin, bapak saya juga ternyata semakin bertambah usia, makin PDIP. Penurunan daya ingat dan pendengaran. Demensia pula. Ya, jadi saya udah jelasin kapan hari itu sudah saya jelasin, Bapak, nyun sewu, nyun pangapunten, ini adik-adik nggak ada yang bisa pulang. Ya, padahal besok ibu saya mau operasi. Hari Jumat waktu itu ya, sebelum Jumatan saya sudah menjelaskan tirik-tirik panjang lebar. Ya, si ini nggak bisa pulang karena ini, si ini berikut dan seterusnya. Dan saya pun besok, Pak, nyun pangapunten, besok saya juga harus pulang siang karena Ahad pagi sudah ada acara. Saya sudah matur begitu. Dan ibu saya ternyata dijadwalkan operasinya itu Sabtu malam. Jam 8 malam. Sampai adik saya bilang, lah bos ya operasi kok bengi-bengi. Emangnya cito gitu ya, kalau di rumah sakit istilahnya cito itu membahayakan nyawa. Ya. Lah wong dokter isone ya ono kuwi. Jam 5 ora ono sing iso ya, operatornya maksudnya yang operasi. Ya, jadi di rumah sakit pun dokter bedah itu disebut operator, Mbak Niro. Jadi operator itu tidak hanya di kantor kita, ya yang mengoperasikan IT ya, tidak hanya itu. Di rumah sakit pun dokter yang melaksanakan operasi disebut operator. Ya. Terus saya sudah bilang titik-titik gitu sebelum Jumatan. Sepulang dari Jumatan di meja makan sambil kita makan siang, ternyata bapak tiba-tiba, jadi sesuk adik-adikmu mulai kabeh ta? Astagfirullahaladzim. Suami saya, aku gak paham Mbak Bapak. Kita belum mengalami fasenya gitu ya, demensia. Penurunan daya ingat tadi ya. Baru saja dijelaskan titik-titik sudah lupa. Kadang-kadang beliau sendiri ngendika apa paginya lupa. Bahwa beliau malah protes. Loh, kok bocah-bocah pada anu tuh? Loh, kan kemarin Bapak sing dawuh gitu ya. Itu cuma satu contoh saja. Inilah manusia. Maka kita perlu untuk mengenal diri kita sendiri dulu, ya, supaya kita bisa melakukan tata laksana yang baik dan benar terhadap diri sendiri. Ya, pertanyaan pertama yang biasanya, ya, man ana, siapakah saya? Itu bahasa surga itu seperti itu. Ya, nanti di surga itu kita komunikasinya itu ternyata pakai bahasa Quran. Ya, siapakah saya? Kemudian min aina, dari mana asal kita? Kalau kita ketemu orang baru kan biasanya suka nanya kan, Mbak Nirum aslinya mana? Kan gitu ya. Oh, Magetan katanya gitu ya. Waktu perkenalan kan biasanya gitu, ya kan? Mbak Tari aslinya mana misalnya gitu kan ya.
Dari mana aslinya? Hah? Tangerang. Waduh, tahu bahasa Jawa enggak? Dikit. Berarti dari tadi romeng ya. Dari yang dulu juga romeng berarti. Oh, Masya Allah. Masih. Kalau ngendikan tahu tapi. Ngendikan itu apa? What's the meaning of ngendikan? Ngobrol. Ya, bincang-bincang. Tapi ini kromo halus. Bahasa halusnya. Biasanya untuk orang-orang yang kita hormati. Mama, papa ngendikan. Gitu ya. Mama, papa. Yang orang Jawa itu biasanya gitu. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi kalau tadi saya bilang, Bapak ngendiko apa, besoknya lupa. Misalnya gitu ya. Bapak bicara apa, besoknya lupa. Misalnya itu satu contoh. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah, siapakah saya? Ya, siapakah saya? Man ana, siapa saya? Kemudian min aina, dari mana asal kita? Ya, kemudian yang berikutnya, mau kemana? Gitu. Tujuan kita mau kemana? Gitu ya. Ya, ini pertanyaan mendasar. Sehingga bahkan Pak Darwin, ada yang kenal Pak Darwin? Bukan Pak Darwis loh ya. Ada yang kenal Pak Darwin? Enggak kenal. Hah? Charles Darwin. Loh, Mbak Siva tahu. Mungkin yang dulu yang pas tuh pelajaran ada yang ngantuk ya. Jadi Pak Charles Darwin itu sampai menelusuri dari mana kita ini berasal, kan gitu. Ya, ternyata dia karena hanya pakai akalnya saja, ya, ternyata dia sampai pada kesimpulan yang tidak sama dengan yang diberitahukan Allah kepada kita. Ya, memang kalau orang bilang kebenaran itu katanya relatif, kan gitu ya. Ya, dalam metodologi penelitian, gitu kan ya. Secara ilmiah tidak ada kebenaran yang mutlak, kan gitu katanya ya. Ya, kebenaran itu relatif sebelum digugurkan oleh kebenaran yang baru. Contohnya dulu ketika eranya Galileo Galilei, ingat Galileo Galilei, apa teorinya? Teorinya Galileo Galilei apa? Sampai dia dipancung oleh gereja karena dia mengeluarkan teori yang bertentangan dengan gereja pada waktu itu. Gereja pada itu menganut teori geosentris. Bumi sebagai pusat peredaran alam semesta raya. Kemudian Galileo Galilei mengeluarkan teori yang bertentangan, heliosentris. Bertentangan dengan gereja sampai dia dipenggal kepalanya. Ya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, akhirnya geosentris tidak diakui lagi sebagai kebenaran. Yang diakui adalah heliosentris, gitu ya. Jadi kebenaran lama ya baru akan runtuh dengan kebenaran baru, walaupun butuh waktu lama dan mengorbankan banyak jiwa mungkin. Gitu ya. Ya. Jadi Pak Darwin itu dulu mencari tahu dari mana kita. Ternyata kemudian dia meneliti, dia melihat, dia mencermati ya, mengobservasi lingkungannya sampai dia sampai pada kesimpulan, oh kita berasal dari kera. Itu kata Pak Darwin. Ya, ternyata Allah memberitahukan kita jauh sebelum Pak Darwin sebenarnya. Cuman waktu itu Pak Darwin belum kenal sama Quran. Ya, jadi ada dalil akli, ada dalil nakli. Pak Darwin cuma pakai dalil akli saja. Ya, dibantu dengan semua yang ada pada dirinya, mata, telinga, akal pikiran tadi ya. Ya, mata untuk mengobservasi, melihat, didengar gitu ya. Oh, ada jerapah. Dulu kayaknya jerapah itu enggak setinggi itu lehernya, enggak sejenjang itu lehernya. Karena jerapah itu suka sekali makan pucuk-pucuk daun gitu ya. Sehingga dia suka menjulur-julurkan lehernya, akhirnya berevolusi. Lehernya berevolusi menjadi panjang. Itu kata Pak Darwin. Tentang kera juga dia mempelajari. Ada menemukan fosil-fosil Homo sapiens, Pithecanthropus erectus dan seterusnya, ya kan? Ya, akhirnya Pak Darwin menyimpulkan ini kayaknya nenek moyangnya manusia. Yang di Sangiran mungkin nggih? Yang di mana lagi? Mojokerto? Ya. Ya. Ya dan seterusnya. Ditemukan fosil-fosil manusia purba yang memang bentuknya secara fisik mirip dengan orang hutan, mirip dengan gorila, yaitu satu genus ya atau satu spesies dengan kera. Ya kan? Ayo nih pelajaran biologi dulu loh ya. Kok pada domblong. Ya, saya dulu pada saat jurusannya sosial loh, IPS, bukan biologi, bukan IPA.
Ya, tapi ini ilmiah ya. Ya, bukan fiksi. Yang harus kita pahami. Ternyata Allah sudah memberitahukan kita jauh sebelum Darwin, fasenya Darwin. Masanya Darwin itu tahun berapa? Ada yang ingat? 1800 sekian. Ya, 1800 sekian ya. Ya. Dan ternyata Allah sudah memberitahukan itu ya tahun 600 sekian Masehi. Ya, 600 sekian Masehi. Nabi lahir 575. Tambah 40 tahun lah kira-kira ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Dalam surat Al-Hajj, mungkin yang bawa HP, sekarang kan zamannya smartphone. Saking pinternya bahkan Quran pun ada di HP-nya masing-masing ya toh. Kalau dulu saya ketinggalan ini tuh saya bingung balik lagi. Sekarang karena di HP sudah ada, kadang-kadang ya nggak balik lagi. Tapi saya lebih nyaman pakai ini. Masih namanya mbah-mbah gitu ya, orang lama. Ya, berarti ketahuan ya generasi apa ya, generasi kolonial gitu ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 5. Kalau Quran seperti ini halaman 332 ya, kiri bawah. Halaman 332 kiri bawah. Di sana Allah sudah memberitahukan wahai manusia. Gitu ya, ayuhan nas. Wahai manusia. Ya, Masya Allah. Jadi Allah tuh seringkali menyapa kita dengan sapaan yang sangat lembut. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Ini berlaku untuk seluruhnya. Gitu Al-Hajj ya. Surat ke-22 ayat 5. Halaman 332 kiri bawah. Ya. Wahai manusia, ya ayuhan nas. In kuntum fi, apabila kalian dalam roibin, ya, keraguan-raguan, ya, minal ba'si, tentang hari kebangkitan, bahwa nanti ada hari di mana kita dibangkitkan lagi sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir kali yang dilahirkan di muka bumi ya, itu nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Padang mahsyar itu bahkan diibaratkan kalau sekarang itu diibaratkan seperti padang Arafah. Yang ternyata padang Arafah itu karakternya seperti rahim. Rahim itu mau kembar berapapun tetap muat. Anak satu berat 3 kilo muat. Anak satu berat 5 kilo muat. Kembar 3 muat. Ya, masing-masingnya 2 kilo muat. Itu karakter rahim. Dan padang Arafah itu seperti padang mahsyar, karakternya sama. Berapapun jamaah haji yang datang ke sana tetap cukup. Sampai sekarang terbukti. Kemarin terakhir berapa? Sempat pernah sampai 3,5 juta. Kumpul di satu waktu di Arafah, cukup. Ya. Ya, itu puncak haji itu wukuf. Gitu ya, cukup. Enggak terus kemudian, aku gak kok ngamanan got enggak. Semuanya tertampung ternyata. Ya, Masya Allah. Ya, padang mahsyar juga seperti itu. Dan nanti akan dibangkitkan lagi. Sehingga ketika wukuf ya semuanya pakai ihram putih, semua bajunya nggak boleh ada yang sutra, ya kan? Standar semua, nggak boleh dijahit. Jadi para desainer yang paling canggih pun nggak tangguh di padang Arafah karena diingatkan nanti di padang mahsyar kita akan dibangkitkan. Ya sama semua derajatnya di sisi Allah, yang menentukan adalah amal kita. Gitu kan ya? Ya. Jadi di sini ada yang ragu-ragu memang. Seorang tokoh bicara di sebuah forum, bahkan videonya juga sempat viral gitu ya. Ya di YouTube juga sempat viral, ada yang mengatakan bahwa nanti akan ada hari akhirat padahal mereka belum pernah ke sana. Ya Allah ini ya. Please deh, ini loh Allah yang beritahukan. Ya nek gak percaya protesnya ke Gusti Allah. Masa saya ya Allah gak percaya aku? Silahkan. Gitu ya. Ya, di sini apabila ya in kuntum fi raibim minal ba'si, apabila kalian ragu-ragu tentang hari kebangkitan, maka di sini Allah memberitahukan kepada kita ya fa inna ya bahwa sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya khalaqnakum min turab. Kami menciptakan kalian min turab dari tanah. Ya, dari tanah. Ternyata kita seringkali sekarang kena tanah, kena debu, kena lumpur aja risih. Langsung dibersihkan ya kan. Aduh kok kotor gitu kan ya. Dikibas-kibas gitu. Padahal itu asal mula kita dari tanah. Walaupun tadi ya ada yang tidak setuju, Pak Darwin contohnya. Ya, dia malah mengatakan dari kera. Ya Allah, lebih mulia mana kira-kira? Dari tanah atau dari kera? Kemudian di sini dilanjutkan, summa kemudian min nutfah.
dari setetes mani. Ini sesuatu yang hina memang. Mani, bahkan dalam fikih ya, dalam fikih semua yang keluar dari kubul ya, dari kubul dan dubur itu najis. Gitu loh. Termasuk mani, walaupun ada ulama yang mengatakan kalau sudah kering cukup dikerik gitu. Ya, kalau masih basah dicuci. Ya, seperti itu. Najis. Gitu loh. Ya, bahkan kalau ada peristiwa kekerasan seksual misalnya, kemudian mencari bukti ya, mani gitu yang tercecer di spray misalnya atau di tempat kejadian misalnya. Itu loh mereka loh sampai pakai forensik itu pakai sarung tangan, ya enggak? Ya kan? Dokter pun begitu kan? Mau VT misalnya ya, ada ibu hamil mau di VT kan pakai sarung tangan. Ya, ya najis bahkan. Gitu kan? Ada yang mengatakan kalau masih dalam keadaan basah itu najis. Semua yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis, gitu ya. Ya ini yang perlu kita pahami, apalagi perempuan ini. Ada keputihan, kekuningan, kecoklatan, kemerahan gitu kan ya. Ya semua warna kita ada kan. Kadang-kadang bahkan kehitaman juga gitu ya. Kalau ini belum mengalami menopause ya. Nanti kalau menjelang menopause itu akan mengalami semua warna itu. Ya keputihan, ya kekuningan gitu ya, semua akan mengalami. Ya. Kemudian di sini disebutkan lagi min nutfah, kemudian summa min alaqah. Ini proses penciptaan manusia. Surat Al-Hajj ayat 5. Ya. Setelah dari tanah yaitu Nabi Adam. Berikutnya keturunan Adam semuanya dari mani. Prosesnya dari sperma ketemu sel telur, ini reproduksi dulu pelajaran biologi juga ya. Masih ingat? Ya. Mereka jalan tuh sperma sama sel telur gandengan ya sambil terus membelah diri, ya kan? Ya, sambil jalan dari tuba fallopian ke rahim. Kalau dalam teori kira-kira 12 hari 2 minggu gitu ya, baru nyampe ke rahim. Sehingga kemudian para ahli ya berusaha mengembangkan konsep KB. Misalnya ada yang mengatakan konsepnya spiral itu menghalangi perjalanan zigot dari tuba fallopian ke rahim. Gitu ya. Ya, sehingga itu bukan pembunuhan terhadap janin karena belum menjadi janin. Karena dihalang-halangin nih supaya nggak nyampe gitu ya. Tapi di sini setelah nutfah sperma ya, mani kemudian menjadi mudghah. Alaqah dulu. Alaqah itu diartikan segumpal darah. Tapi di kamus kalau kita cek ya ternyata sama juga seperti bahasa Indonesia. Bisa itu bisa bermakna ganda. Bisa berarti mampu, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Jangan khawatir. Iso aku iso gitu ya. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawanya iso, mampu. Tapi bisa juga bisa berarti racun. Bisa ular misalnya, ya kan? Bisanya kalah jengking, gitu kan ya? Dan seterusnya. Ternyata dalam terminologi Arab juga begitu. Gitu ya. Alaqah itu bisa bermakna segumpal darah, tapi juga bisa bermakna yang melekat kuat. Dan ternyata itu yang terjadi. Ya tadi zigot tadi ya, embrio tadi sambil membelah, nyampe di rahim maka dia akan melekat di salah satu dinding rahim. Di kanan, di kiri, di depan atau di belakang. Gitulah ya, terserah dia mau nempel di mana. Dan menempel dengan sangat kuat. Gitu ya. Dan ternyata Masya Allah, proses ini dalam hadis diterangkan lebih rinci lagi oleh Kanjeng Nabi. Hadis qudsi ini bukan perkataan Nabi, tapi firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Ya, ada hadis yang namanya hadis qudsi, hadis yang suci. Kenapa suci? Karena ini kalam Allah. Ya, dijelaskan oleh Kanjeng Nabi kepada kita, proses penciptaan manusia itu 40 hari pertama. Gitu ya dikatakan oleh Nabi, 40 hari pertama menjadi alaqah. Jadi menjadi alaqah itu 40 hari prosesnya kira-kira. Perjalanannya tadi ya, sekitar 2 minggu baru nyampe ke rahim. Nanti melekat di salah satu dinding rahim sampai betul-betul melekat kuat masih berupa gumpalan darah. 40 hari. Kemudian 40 hari kedua menjadi mudghah atau sudah menjadi janin. Sudah mulai tumbuh calon kepala, calon tangan, calon badan, calon kaki, walaupun masih belum proporsional.
calon kepala jauh lebih besar ketimbang calon badan. Gitu ya. Ya, kalau kita USG yang 4 dimensi, nggak cuma 3 dimensi sekarang ya. Ya. Apa namanya? Foto USG yang 4 dimensi itu ada. Kok saya lupa, foto apa ya? Ada istilahnya sendiri. Ya, kita bisa lihat tuh, wih ini calon kepala, ya Allah kok elek banget mungkin gitu ya. Karena memang prosesnya belum selesai. Ya, kemudian 40 hari ketiga mudghah diartikan tulang yang dibungkus daging. Makanya tadi sudah ada calon kepala, calon badan, calon tangan, calon kaki. Ya. Summa ya 40 hari ketiga dikatakan oleh Kanjeng Nabi kepada kita, kemudian Allah akan turunkan malaikat. 40 hari ketiga. Untuk apa? Meniupkan ruh kepadanya. 40 hari ketiga kira-kira 4 bulan dalam kandungan sudah mulai ada detak jantung. Sebelum itu kalau di USG dipakai ini ya, nggak dengar. Bidan makain itu yang buat dengerin detak itu nggak dengar. Di USG nggak ada bunyi duduk itu nggak ada. Belum. Tapi kalau sudah 4 bulan mulai terdengar. Dan detak jantung bayi itu jauh lebih cepat ketimbang detak jantung orang yang sudah dewasa. Gitu kayak orang lari. Ya. Itu ternyata 4 bulan. Cocok dengan apa yang disampaikan Allah melalui Kanjeng Nabi. Ditiupkan ruh sehingga mulai hidup. Dan pada waktu itu ya dituliskan juga semua ketetapan Allah atas dirinya. Rizkinya. Ya. Rizki di sini menyangkut semuanya. Tidak hanya penghasilan tiap bulan. Tapi jodohnya, anak-anaknya, teman-teman. Jadi teman-teman itu juga termasuk rezeki loh. Dapat teman yang baik, Masya Allah, Alhamdulillah menguatkan. Dapat teman yang sulit, Alhamdulillah membuat kita bersabar. Itu rezeki juga. Jangan dipandang sebagai, ya Allah, tukang nyinyir gitu ya. The Juliders gitu ya. Jangan. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur saja kepada Allah. Yang ada yang suka bully kita, Alhamdulillah saya sering dibully. Ya, kata ada yang kemarin itu saya ketemu dengan Provos, kita ngobrol-ngobrol, terus Provosnya tuh bilang gini, ya Allah, baru tahu loh ternyata ibu ini ternyata lucu katanya gitu. Terus ada yang komentar, oh itu kalau dibuka jilbabnya jadi nunung katanya gitu. Ya, jadi nunung. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika ngomong nunung? Hah? Komedian kan. Terus kan sekarang dia lagi sakit ya, agak ngeri-ngeri sedap juga gitu ya kalau disamakan ya, jangan sampai itu menjadi doa kan gitu. Kanker katanya ya. Ya kita doakan ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Itu kan buat saya Masya Allah, aku di badan sampai nunung gitu ya. Rasanya agak gimana gitu, kayak turun level bukan menghina ya. Kan dia komedian, saya nih ilmuwan loh misalnya gitu ya Masya Allah. Ya misalnya, ya rada-rada gak terima, tapi bersabar. Ya walaupun kadang-kadang ada reaksi spontan yang mungkin gitu ya, agak gimana gitu ya, mungkin agak negatif. Reaksi spontan. Tapi setelahnya kita harus bisa langsung mengendalikan diri kita. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Misalnya gitu ya. Subhanallah. Sama kalau kita nyetir di luar Jawa, itu banyak zikirnya. Betul. Ya, kita lagi nyetir, anteng, enak, nyaman, gitu tahu-tahu ada yang motong. Astagfirullah kan gitu. Ya, itu alhamdulillah. Alhamdulillah kita syukuri. Wih, mengingatkan kita untuk banyak zikir. Gitu ya, banyak istighfar. Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Belum lagi nanti ya, kita jalan nih, udah iring-iringan gitu ya. Lagi seru-serunya jalan, tahu-tahu dia berhenti parkir begitu aja, seret gitu. Berhenti. Enggak tuh minggir dulu enggak. Itu biasa kalau di luar Jawa. Ya, itu biasa kalau di luar Jawa itu. Jadi sabar-sabar. Nah, kalau di Jawa Timur ke Jawa Tengah, enak kita. Kelasan dikit langsung minggir dia. Orang Jawa Tengah tuh lebih ngalahan. Ya, tapi insya Allah itu ternyata baik semua untuk kita. Dan ternyata Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita bahwa urusan mukmin itu semuanya baik. Jadi urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur alhamdulillah dan itu baik baginya. Ya, tidak takabur. Ketika mendapatkan musibah, hal yang tidak disukai, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi sabar dan syukur itu karakter seorang mukmin. Semuanya baik gitu ya. Kembali lagi ke sini, tadi yang 40 hari ketiga ditiupkan ruh dan dituliskan ketetapan Allah atas dirinya. Termasuk bahkan kapan lahirnya, di mana lahirnya, dengan orang tua siapa, itu sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Dan ternyata, ini sekedar mengingatkan saja, kita semua dulu sudah ditanya sama Allah. Ingat nggak, orang tuanya namanya siapa? Komadi. Pak Komadi.
Bu, ibunya? Bu Siti Istiana, Masya Allah. Dulu di alam ruh itu sudah ditanya. Namanya siapa? Agista. Wahai Agista, maukah kamu menjadi anaknya Pak Komadi dan Bu Siti Istiana? Sudah ditanya. Ingat nggak? Lupa. Karena itulah kita disebut manusia. Ma, apa-apa. Ma itu artinya apa-apa. Nusia, dari kata nisyan. Muncul kata insan. Yang artinya ternyata lupa. Jadi lupa terhadap apa-apa. Lali sembarang kalir. Tahu Mbak Tari, lari sembarang kalir. Lupa semuanya deh pokoknya. Ya, segala hal dilupakan. Ya, iya toh? Aslinya mana? Trenggalek. Tahu dong bahasa Jawa ya? Lali sembarang kalir. Ojo kok sebelum lahir. Sebelum ditiupkan ruh itu ke janin yang ada di rahim ibu kita sudah ditanya sama Allah. Dan itu Allah beritahukan kepada kita di surat Al-A'raf 172. Yang namanya ngaji pakai Quran ya. Ya, nek ngarang duduk ngaji nanti. Al-A'raf surat ke-7 ya, ayat 172. Ya, Masya Allah. Ini Allah tuh maha tahu karena Allah yang menciptakan kita. Allah maha tahu kita ini pelupa. Sehingga Allah mengawali ayatnya bahkan dengan kata-kata wa'il. Dan ingatlah. Kayak kemarin ya. Kepada para malaikat wa'il. Qala ya rabbuka lil malaikah. Gitu kan ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu kan. Wa'il. Ojo kok menungso malaikat tuh lalian. Ya. Sehingga diingatkan oleh Allah dengan kata-kata wa'il. Ini juga sudah ketemu? Sudah. Mbak siapa namanya? Yufa. Mbak Yufa. Boleh dibacakan? Artinya saja enggak apa-apa. Tapi kalau sama Arabnya, alangkah baiknya. Bertambah pahalanya insya Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lemah terhadap ini. Ya. Ini ya, memang kemudian dijabarkannya nanti di kitab tafsir. Ya, bahwa ternyata diawali dengan kata wa'id dan ingatlah. Ya, wa'id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim gitu ya. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak keturunan Adam kita berarti. Ya, termasuknya. Ya, min zuhurihim. Diartikan tulang belakang, tulang sulbi. Ada yang mengartikan tulang selangkang. Artinya ketika mani baru terpancar. Bahkan kita masih dalam ruh ya, masih di awang-awang sana. Belum 4 bulan ibu kita mengandung. Ya, baru mani terpancar. Gitu ya. Itu kita sudah ditanya sama Allah. Min zuhurihim, dzurriyyatahum ya, anak keturunan mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Wa ashhadahum, diambil syahadat. Ala anfusin, dari jiwa mereka. Kita masih di alam ruh. Ya. Baru mani terpancar sehingga ketika tidak ada yang menyanggupi, tidak ada yang menjawab ketika ditanya sama Allah, alastu birabbikum, kemudian tidak ada yang menjawab bala saidna, maka tidak ketemu dengan sel telur atau tidak menjadi janin gitu ya. Tidak hamil, ibu tidak positif ibu kita atau keguguran. Jadi kalau ada ibu hamil, kok keguguran, tidak ada ruh yang menyanggupi untuk ditiupkan ke janin itu. Jadi di alam ruh dulu ditanya dulu, siapa yang sanggup dari putranya Pak Komadi? Ternyata Mbak Agista. Itu tunjuk tangan, saya sanggup ya Allah. Gitu. Cuma kita semua lupa. Ya, Mbak Mami dulu ingat nggak ditanya gitu sama Allah waktu di alam ruh? Nggak ingat, makanya diawali dengan kata-kata wa'in dan ingatlah. Ya, artinya kita dulu tahu, diajak ngobrol, diajak diskusi sama Allah. Jadi Allah itu nggak otoriter ya, demokratis. Ditanya dulu kita ini, sanggup nggak? Sampai bahkan semuanya sudah disampaikan pada kita, sudah diberitahukan pada kita. Engkau kamu akan berjodoh dengan si Anu, ketemu jodohnya umur 35 misalnya. Ya, jadi umur 30 kita sudah gelisah, sudah galau. Loh, ternyata di Lauh Mahfuz di kitab kita sudah dituliskan, sudah diberitahukan pada kita. Cuma kita lupa. Kemudian kita doanya kepada Allah, rodok ngayal. Ya, itu beneran Mbak Ningrum ketika saya bergaul dengan orang-orang Bugis, itu doanya cewek-cewek Bugis itu Masya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, datangkan jodohku. Kalau Mas John itu jodohku, percepat. Kalau bukan tolong diedit, mungkin ada yang salah input data.
Mungkin malaikat salah input data. Ya. Terus ada lagi nanti berdoanya begini, ya Allah, kenapa tidak kau datangkan juga jodohku? Apa perlu kau jolok pakai bambu katanya gitu. Ya, emangnya mangga dijolok pakai bambu? Ya, itu betul itu, saya temuin itu betul. Ya, ketika saya sampaikan tentang pergaulan misalnya, jangan khawatir nak, karena jodohmu sudah dituliskan di dalam mahfuz. Wih, tapi lamanya itu saja tidak ketemu-ketemu dengan jodohku. Iya, masih disimpan sama Allah memang. Ya, dipoles lagi nih, biar nanti ketemu itu sudah betul-betul sempurna. Gitu, cuman kita suka nggak sabaran. Suka kadang-kadang suka sotoy. Ya, sok tahu. Ya, sehingga anak saya yang sulung ketika pertama kali dia puber gitu ya, terus dia mulai naksir cowok, dan ternyata waktu itu dia mengalami puber itu di pondok, ya di Jogja, jauh dari saya. Tapi kita ada jadwal untuk teleponan. Dulu belum ada HP ya nak ya, belum bisa video call, belum bisa. Kalaupun ada, HP-nya belum bisa buat video call, ya, cuman biar SMS doang gitu ya, sama nelpon doang gitu. Untuk anak saya pas jadwalnya telepon, ya saya telepon gitu ya, gimana nak kabarnya? Alhamdulillah Umi, tahu nggak Umi kemarin aku haid loh katanya gitu. Jadi dia mengalami haid pertama tuh di pondok, ya didampingi oleh ustazah musrifahnya di pondok gitu ya. Dijelasinnya sama ustazahnya, saya juga sebenarnya agak ngergel. Kok bukan saya ibunya yang menjelaskan semua halnya di fase penting bagi seorang gadis gitu ya. Tapi ya sudahlah itu ketetapan Allah. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Anakmu kok haid pertama di pondok itu sudah dituliskan dan saya dulu sudah menyanggupi. Oke, tak sepakat gitu ya. Cuman kita lupa sehingga kadang-kadang ada agak ngeregel, ada agak kecewa gitu ya, agak kurang puas dan seterusnya itu karena kita lupa. Ya, bahwa kita dulu sudah ditantang sama Allah dan kita sudah sanggup. Ya, terus ternyata kemudian anak saya yang berikutnya bertanya, Umi, kenapa sih anak cewek kalau sudah haid kok terus suka ya sama anak cowok? Aduh, gitu kan. Dalam hati saya deg-degan sebenarnya. Tapi saya harus setuju. Ya, setelan cuek, setelan kalem betul ya. Woles. Slow ya. Ojo nggupui gitu kan ya. Nah, nanti kalau saya nggupui, dia nggak mau curhat lagi ke saya. Kan gitu ya. Maka pertanyaan saya adalah, kamu lagi naksir siapa emangnya? Gitu deh. Kepo kan? Kan memang perempuan itu diciptakan oleh Allah membawa karakter kepo. Itu sudah dari sononya, DNA-nya kita itu. Ya, perempuan. Itu memang suka kepo. Urusan orang mau tahu aja gitu kan ya? Ya kan? Mau tahu aja urusan orang. Ya, padahal lo gak ono hubungannya sama kita. Kok Mbak Nurul apa sih? Misalnya gitu ya. Kok duwing lu eket mau apa sih? Duin tak tahu gitu ya. Apa berantem sama suaminya? Itu kepo kita ya. Ya kan? Tetangga ngapain kita kepo juga? Apa siapa sih? Tukaran tak? Kok rame man? Gitu kan ya. Kita inggo-inggo dari jendela kan ya, ngintip-ngintip dari jendela. Itu karakter kita, suka kepo. Ya, bahkan kalau namu pun kita suka ngintip-ngintip ke dalamnya. Ono gak sih? Ono kok, ono. Ada nggak ketika ketok, lama nggak dibukain terus kita ngintip-ngintip? Nggak boleh. Ya, ada nanti ada bertamu tuh ada. Ketok pintu balik kanan, membelakangi pintu dari rumah yang kita datang. Nggak boleh malah ngintip-ngintip. Enak. Ya Allah, gak kerungu ta? Jumpa waktu, malah begitu. Kurang banter be. Sekarang ada teknologi yang namanya HP. Nggak usah ketok-ketok, tinggal telepon aja. Ya aku ngarep oma, oleh nggak aku namu, gitu ya. Ya, boleh nggak? Nanya dulu, izin dulu. Namanya juga minta izin kan. Minta izin kalau diizinkan masuk, baru masuk. Kalau nggak diizinkan itu hak yang punya rumah loh. Mungkin yang punya rumahnya lagi berantakan, belum sempat beresin, kok nek buka lawang izin kan gitu. Mas, aku nggak siap menerima tamu. Mas, tak gak ana uang nang omah. Boleh. Itu hak dia secara fikih. Ya, jadi adab isti'dzan. Adab meminta izin. Ya, itu cuma contoh saja. Boleh lagi ya, tadi anak saya. Ya, saya kepoin gitu. BTW, kamu lagi naksir cowok? Umi kok nanyanya gitu, aku jadi malu deh. Oh, berarti iya. Gitu ya. Terus saya tanyain, kamu lagi naksir siapa emangnya? Gitu. Saya kepoin dong. Jadi malu, tambah malu deh aku gitu kan. Sebentar. Kepo lagi. Ya. BTW ini Baswi, yang bikin kamu suka apa sih? Gitu. Dia bingung. Apa ya? Namanya juga anak masih baru ABG kan? ABG labil pula. Ya. Anak baru gede masih labil kan? Ya, baru haid. Ya, masih labil. Bahkan mendefinisikan apa yang bikin dia suka saja dia kesulitan. Akhirnya saya direct. Ya, saya tuntun, saya bimbing.
saya arahkan. Ya saya arahkan. Direktor gitu ya, sutradara itu kan yang mengarahkan loh, ya. Tugasnya mengarahkan para artis dalam aktingnya. Saya arahkan anak saya. Coba sebentar, ganteng enggak? Gitu kan? Ya biasanya kan fisik kan, ganteng enggak? Ternyata dia bahkan pengertian ganteng pun masih bingung. Ganteng enggak ya? Katanya gitu. Saya direct lagi, saya arahkan lagi sama ayah. Nah gitu. Laki-laki yang paling dia kenal adalah ayahnya. Karena dia enggak punya saudara laki-laki ya, karena saya perempuan semua. Jadi saya arahkan sama ayah gantengan siapa. Gitu kan? Ternyata dia bilang, masih gantengan ayah kemana-mana, keles katanya. Tenang saya. Oh ayahnya belum tergeser, belum tergusur dan tergeser dari hatinya, masih bertahta di hatinya. Masih gantengan ayahnya. Saya tenang, it's okay, it's fine, this not problem, gitu ya. Ini bukan masalah. Itu saja, gitu ya. Manusiawi, ya. Sudah ditetapkan sama Allah. Terus saya bilang begini, setelah panjang lebar dia curhat, saya tampung, saya berperan menjadi bestie terbaik, gitu ya. Teman curhat yang terbaik saya kepoin, terus belakangan baru saya kasih pagar. Saya mengistilahkan harus dikasih pagar, apalagi anak perempuan. Sekarang anak laki pun harus dipagari kuat-kuat. Ya, karena banyak predator, ya kan? Saya bilang, tapi nak, gitu. Perempuan itu harus pandai menyimpan hati, gitu. Jangan sampai ada yang tahu kamu naksir dia. Kalau ada yang tahu, jatuh nanti pasarmu. Gitu kan? Ya, dan belum tentu dia jodohmu. Saya tekankan seperti itu. Ya. Jangan nge-like statusnya di Facebook ya. Jangan ngetek-ngetek, jangan mention gitu kan ya. Saya wanti-wanti betul. Jaga hatimu. Ya. Dan setiap dia upload pun enggak pernah ada respon dari si cowok ini. Ya, sampai ketika dia 17 tahun, SMA sudah kembali di Surabaya, dia ngomong sama saya, 17 tahun. Waktu itu ada sebuah acara untuk anak-anak muda gitu ya, untuk anak-anak remaja. Terus salah satu yang disampaikan koordinatornya itu tuliskan your dream gitu. Ternyata dia nulis di keras ya, this is my dream. Itu kemudian disampaikan ke saya. Nomor 1, nikah umur 20. Itu dia waktu itu umur 17. Ditanya sama instrukturnya, kenapa kamu pengen nikah umur 20? Saya tanya juga anak saya. Biar sama kayak umiku. Umi dulu nikah umur 20. Tanpa sadar orang tua menjadi patron klien, menjadi model. Role model bagi anak-anak kita. Ya karena saya dulu nikah umur 20, ternyata itu dijadikan patokan bagi dia. Aku mau nikah umur 20. Terus sampai kriteria calon suaminya pun sudah dicantumkan. 1, lebih tinggi, kalau bisa lebih tinggi atau sama dengan ayah tingginya. Gitu ya. Terus berarti minimal 176 gitu misalnya gitu ya. Nah, ISO 180 katanya gitu. Ya. Terus kebetulan dia juga lumayan tinggi alhamdulillah gitu. Ya, jadi saya nikah sama suami saya, kata ibu saya perbaikan keturunan. Alhamdulillah. Kata ibu saya gitu. Alhamdulillah, Nduk, perbaikan keturunan. Gitu. Waktu datang itu berdua. Datang itu kenalan sama orang tua saya, enggak kenalan sama saya. Saya ditanya sama ibu saya, "Kenapa tuh?" Lah, itu orangnya nanya saya enggak, Bu? Orai, ya wis aku nang jero wae. Jadi datang itu berdua sama temennya sama-sama pakai batik. Ibu saya masuk ke dalam. Anak loro sing teko. Sing endi? Waduh mati aku sing endi yo. Belum sempat kenalan mungkin sama Pak Ustadz. Di rumah Pak Yai belum sempat kenalan. Bugis rata-rata Sumatera juga ya, suaminya pilot, pilihan orang tua. Kalau suami saya pilus, pilihannya Ustadz. Dipilihkan oleh Ustadz. Terus kemudian ibu saya loro iki yo, sitoke dhuwur, sitoke gak pati dhuwur. Katanya gitu. Terus sing endi? Waduh, aku gak ngerti yo. Ibu ngersake yang mana? Saya gitu malah. Ibu maunya yang mana? Nek iso ya sing dhuwur ben perbaikan keturunan. Soalnya kowe gak pati dhuwur. Kata ibu saya gitu. Amin, mudah-mudahan keinginannya ibu ya itulah gitu ya, kehendak Allah. Ternyata betul, yang lebih tinggi secara fisik. Suatu ketika yang nemenin ini, suatu ketika datang ke sini ada dinas. Ya, terus telepon ke suami saya. Dra, aku lagi nang Juanda iki. Rene yo ketemuan gitu. Terus kita karena memang bestie ya dulu teman sekamar waktu kuliah gitu ya sama suami saya. Hari kita datengin tuh ke bandara. Begitu sampai belum sampai parkir tuh, masih bingung mau parkir di mana, ada yang datengin. Bapak temannya Pak Anu ya? Iya, sudah silakan mobil urusan saya.
Berarti bukan orang sembarangan nih. Dan ternyata memang pejabat eselon 1 di sebuah kementerian. Foto-foto dong kita. Saya kirimkanlah ke ibu. Ibu masih inget enggak? Loh ya saya kelingan. Tahu saya dhisik mangan ya dan seterusnya. Ibu saya masih inget. Terus, loh ketemu nang bandara terminal 2 Bu, di Juanda yang terminal 2. Terus, sekarang di mana tinggal di Jakarta? Kerjanya apa? Saya sebutkan. Kata ibu saya, loh alah. Tidak lebih tinggi badannya, tapi kok jabatannya luwih dhuwur. Kok kowe mbien ra karo kuwi wae. Sampai Allahu Akbar, itulah manusia. Kadang-kadang lupa bersyukur. Padahal suami saya adalah anugerah terindah menurut saya, buat saya dalam hidup saya. Ya, kata Ustadz dulu ketika saya dipanggil, kamu pulang ya sekarang karena besok mau ada tamu datang ke rumahmu. Hah? Sekarang Ustadz belum bisa, saya harus cari bis. Tiket bis itu nggak gampang waktu itu ya. Belum tentu dapat hari ini juga. Oh ya sudah kalau gitu saya undur aja deh. Kalau gitu besoknya lagi ya. Pokoknya kamu pulang kata Ustadz ya. Saya pulang. Pulang bukan pada waktunya. Ustadz cuma bilang, ini yang mau datang orangnya lemah lembut. Tutur katanya halus. Dalam hati saya, tepung kali. Orangnya sabar, pendiam. Waduh, jadi kuburan kok omahku gitu ya. Saya tuh termasuk santriwati yang bandel memang. Ya. Terus pulanglah saya. Ditanya sama ibu saya, loh, bukan waktunya pulang kok pulang. Ada apa? Saya bilang, nggih, besok katanya Pak Yai mau ada tamu yang datang. Ibu saya orang Jawa Tengah ya, paham. Anak perempuan sudah besar ya, bilang mau ada tamu itu paham maksudnya. Oh, arep ono sing njaluk gitu ya. Terus ibu nanya dong, tamune sapa jenenge? Mati kon. Gak takut ambek Pak Yai. Loh, kita kan santri kan kalau sama Pak Yai sudah dawuh kan langsung samina wa ta'na kan gitu. Langsung pulang, enggak pakai nanya-nanya. Mbok saking polose, saking lugune apa bodoh gitu campur kayaknya tipis ya. Tipis kayaknya. Waduh mati aku, gak takon jenenge rek. Ya Allah. Terus saya diem aja kan sambil malu-malu wajah saya mungkin semu merah gitu ya. Terus ibu saya mungkin paham, oh isin mbak nyebutnya jenenge. Terus tanya lagi, bocah ngendi? Mati kon, ya Allah. Mati 2 kali saya. Tadi tanya nama kan sudah mati aku 1 kali kan. Ditanya lagi, bocah ngendi? Mati aku. Mati 2 kali ini sudah. Tinggal 5 nyawanya 9. Terus tanya lagi ibu saya, putrane sopo? Mati tuh ya, ping 3 aku sani. Mati aku jauh bapake, mau jenenge bocah ra ngerti gitu kan ya. Terus untungnya alhamdulillah Allah kasih ilham saya untuk menjawab. Ibu, besok kan anaknya datang. Nah, ibu tanya langsung ke anaknya, langsung sumbernya lebih valid. Langsung saya masuk kamar, saya tutup pintu. Cek gak ditakoni mana. Terus ibu saya rasa-rasa sama Pak begini. Tapi kedengeran gitu ya. Iku bocah tenanan apa guyon? Serius apa bercanda? Gitu. Bapak saya, ya deloken sesuk. Nek tenanan tamu berarti serius, nek gak ono tamu berarti guyon. Suante. Dan ternyata besoknya betulan datang itu berdua. Naik becak. Dari turun bis ternyata ya mungkin bingung naik becak. Bisnya terus imbal-imbalan. Ya, terus apa ya itu tadi. Ternyata ketika ditanya ini Mas ini siapa, tujuannya apa? Dia presentasi kayak presentasi CV. Itu lengkap gitu ya. Sampai akhirnya tujuan kami ke sini ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu. Loh, Bapak dan Ibu saja, enggak sama saya. Itu kan saya di belakang itu ya sajane karo ngopeng gitu kan. Ya Allah, awas kon ya, awas kon gitu ya. Awas kon ya, mari rabi awas kon ya gitu ya. Terus yang ketiga kata ini ya, kalau diizinkan saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Maknya gitu ya Allah, halus ya memang ya. Halus dan indah dia menyusun kata-katanya kan. Seperti Prabowo kemarin ketika mengangkat menteri yang baru ya, Jamari Saniago, itu kan dulu berseberangan. Ternyata dilantik jadi menteri, itu kan Prabowo ngomong kita gunakan sisa umur kita untuk berbakti kepada negara ini. Itu kan kalimatnya buat saya, Masya Allah, berjiwa besar Prabowo ya, luar biasa. Itu seorang negarawan kayak gitu. Ya, balik ke sini ya. Kok jadi kemana-mana ini ya? Tadi kan, jangan dong, itu ceritaku. Apa ceritanya Agista? belum punya cerita. Ya, jadi tadi ya, siapa saya, siapa kita ini. Bahkan Darwin pun mencari tahu, gitu kan? Para ilmuwan zaman dulu juga mencari tahu, ya.
Sigmund Freud mencari tahu. Sehingga muncullah teori psikoanalisa macam-macam ya, ada Oedipus kompleks, Cinderella kompleks ya kan? Ya, ada Elektra kompleks ya enggak? Tahu kan? Kompleks-kompleks itu teorinya Sigmund Freud. Oedipus kompleks anak cowok yang jatuh cinta kepada perempuan yang seumur ibunya. Itu pengalaman Freud sendiri. Tulisannya Freud ya, tapi bacanya Freud ya. Jangan salah. Ya, itu pengalaman pribadi dia sendiri. Dulu dia ketika kecil dia 8 bersaudara dan hanya dia yang sekolah karena hanya dia yang pinter. Lainnya bodoh semua saudaranya dia. Jadi bapaknya itu ke ibunya dan ke saudara-saudaranya 7 itu sering sekali KDRT. Sehingga Freud itu kepengen melindungi ibunya, tapi dia waktu itu masih kecil, tidak berdaya. Itulah yang membuat alam bawah sadarnya itu menumbuhkan, saya harus melindungi orang yang seusia ibu saya. Dan itu kemudian dimanifestasikan sebagai rasa jatuh cinta. Itu Oedipus kompleks. Kalau Elektra kompleks perempuan yang jatuh cinta pada laki-laki yang seusia ayahnya. Dan seterusnya, ya. Kalau Cinderella kompleks ya seperti Cinderella, ya mengharapkan pangeran kaya raya dan tampan gitu ya datang untuk menyelamatkan dia dari siksaan ibu tiri yang kejam kan gitu. Jadi kadang-kadang kita dulu sering mengalami Cinderella kompleks. Dimarahi ibu, kita udah ya Allah mungkin aku ini anak pungut gitu ya. Aku mau cari ibu kandungku gitu. Itu Cinderella kompleks. Dan hampir semua anak mengalami itu. Dimarahi orang tua merasa paling malang sedunia. Ya, aku paling ditemu apa didekek nang ngarep lawang ya mbak ibu kandungku gitu. Dulu rata-rata anak kecil itu pernah seperti itu, yaitu Cinderella kompleks. Itu teorinya Sigmund Freud ya, pengalaman pribadinya dia. Jadi itu yang pertama ya, siapakah saya tadi? Surat Al-Hajj ayat 5 ya. Ternyata di sini Masya Allah, Allah terangkan lagi gitu. Jadi tadi ya, bahkan jodoh sudah ditanyakan, nanti kamu akan ketemu jodohmu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jodohmu si ini, orangnya begini, dan kita dulu sudah bala Sayyidina, benar, dan kami bersyarat, kami berjanji untuk menerima semua ketetapan Allah itu ya. Di surat Al-Araf tadi ya, kita menjawab ketika ditanya alastu birabbikum, kita menjawab bala Sayyidina. Kalau kita tidak mau mengatakan seperti itu, ya tidak, ya Allah, tidak, sekali-sekali tidak misalnya. Ya, kalah sekali-sekali tidak, maka tidak akan ditiupkan ke janin ibu kita ketika mengandung kita dulu. Mungkin nanti ibu akan keguguran sehingga kita tidak lahir. Atau kalaupun terlahir, nggak sampai balik. Ya, jadi anak-anak yang meninggal sebelum usia balik, mungkin ketika dalam roh dulu, dia hanya menyanggupi, aku mau jadi anaknya Bu Anu, anaknya Pak Fulan dan Bu Fulana, tapi hanya sampai 3 tahun saja mungkin. Ya, jadi ngenyang sama Allah dan dibolehkan. Jangankan kok manusia, wong iblis aja minta sama Allah dikabulkan. Ingat nggak yang kemarin kita ngobrol ya, surat Al-Araf juga ayat 12 sampai berapa kemarin itu ya? Maka iblis minta sama Allah, karena engkau telah sesatkan aku, maka aku akan sesatkan mereka. Karena ketika diusir dari surga pun untuk masuk ke neraka, iblis minta tangguh waktu. Ojo saiki aku dilebokno neraka, aku tak mengajak sebanyak mungkin manusia. Dikabulkan. Oke, engkau termasuk orang yang diberi tangguh waktu. Sehingga sampai sekarang neraka masih kosong. Ya. Jadi kalau ada yang bilang iblis dari neraka misalnya gitu ya. Misalnya film-film barat itu yang fiksi ilmiah ya, setan-setan yang dari neraka ya, iblis-iblis yang dari neraka. Itu tidak tepat karena neraka masih belum ada penghuninya. Nanti tunggu yaumul hisab dulu, ditimbang dulu, ditetapkan baru ya. Nanti siapa yang penghuni neraka, siapa yang penghuni surga ya. Dilanjut lagi di sini ya, tadi kami lakukan yang demikian itu ya, ketika menjawab bala Sayyidina, kemudian kami bersyahadat. Kemudian di sini Allah menjelaskan kami lakukan yang demikian itu antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilun. Ya, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti dia menghisap kita tidak bisa ngeles. Wah, aku nggak ngerti. Ono perjanjian kayak ngono nggak bisa. Maka diingatkan lagi oleh Allah di dunia dengan Quran, dengan kalimat wa'im. Gitu nggih. Kok ana sing gelo waduh ngerti ngono gak melok ngaji, malah ngerti aku saiki. Ternyata ada kewajiban yang tidak tahu adalah mencari tahu. Gitu nggih, ya. Jadi ini tentang penciptaan manusia, dari mana kita? Dari tanah, kemudian dari mani. Kemudian terus berangsur-angsur tadi prosesnya. Segumpal darah yang bahkan kalau kita kena darah pun itu najis gitu kan ya.
ya, kemudian tulangnya dibalut daging dan seterusnya, mudghah dan seterusnya, ya. Itu siapakah saya? Kemudian jadi nanti sebelum kita masuk ke hakikat diri kita, ya. Ternyata ada lagi pertanyaan gitu ya. Dari mana? Ternyata sesungguhnya kita semua asalnya adalah dari surga. Jadi kampung akhirat itu asalnya adalah surga. Nenek moyang kita diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surga, bukan di tempat lain. Jadi di dunia ini kita cuma mampir sebentar. Ya, jangan sampai keliru mengambil bekal sehingga pulangnya tidak ke surga. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Maka kita perlu untuk belajar. Mengingat lagi wa'id tadi ya, dan ingata ya, supaya nanti pulangnya tidak salah alamat. Ya, enggak cuma Ayu Ting Ting yang alamat palsu, kita juga bisa. Harusnya kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga harusnya. Ternyata ada yang kesasar, bukan ke surga malah ke neraka. Ini yang harus kita antisipasi, ya. Maka kalau dari mana? Dari surga, kita kembalinya harus ke surga. Ya, kalau ditanya ila aina, mau kemana, maka kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya itu surga. Ya, maka selama mampir jangan sampai melakukan kesalahan begitu, ya. Sehingga di sini pentingnya kita ngaji, ya, karena ini saya ini ya manusia, masya Allah, ya. Ternyata di dalam surat Al-Ma'arij pun disebutkan, surat Al-Ahzab juga disebutkan, ya. Surat Al-Ahzab ayat 71 misalnya, surat ke-33 ya, ayat 71. Coba cek dulu ya. Saya agak lupa 71 atau 72. Al-Ahzab yang sudah ketemu, surat ke-33 72, ya. Sudah ketemu? Ya, kita anus bareng-bareng ya. Inna aranal amanah, sesungguhnya awalnya Allah tawarkan amanah menjadi khalifah itu belum kepada manusia yang pertama, ya. Kepada siapa yang pertama? Ternyata di sini ya, ala samawat, ya, kepada langit. Wal ardi, kepada bumi. Wal jibal, kepada gunung-gunung, ya. Fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha. Mereka semuanya menolak karena takut tidak bisa amanah, ya, akan menyelewengkan kepercayaan. Kemudian di sini ya, fahamalahal insan, kemudian dipikulah amanah itu oleh manusia. Wani-wani nih manusia ikut ternyata ya, menerima amanah menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan rebutan. Ada yang menartikan khalifah sebagai pemimpin, ya kan? Sampai dibikinlah panitia yang namanya KPU, ya kan? Komisi Pemilihan Umum. Karena ternyata banyak yang kepengen menjadi pemimpin. Caleg misalnya ya, itu kursinya loh cuma 500, yang nyalon berapa misalnya. Surabaya itu kursinya cuma berapa? 50 ya? Berapa? DPRD Kota Surabaya berapa? Kursi anggota dewan. Tapi calonnya itu sak kota itu satu partai saja itu rata-rata 50 lebih. Ya, kalau ada 10 partai berarti kan 500. Kursi lho ming 50. Serebutan wong 500. Nggo kursi dhewe po. Gitu ya. Ya kan? Mereka sampai punya tim sukses. Padahal ini berat loh tanggung jawabnya. Bahkan pemimpin yang tidak adil itu nanti langsung itu nanti. Ya. Bahaya sekali nanti tanggung jawabnya berat sekali. Ya. Pilkada juga demikian. Begitu jadi gitu ya. Ada yang tanya sama saya, apa bedanya pilkada sama pilkade? Kalau pilkada sudah jadi lupa. Kalau pilkade kalau lupa jadi. Gitu katanya. Ini yang sudah menikah paham gitu ya. Yang sudah paham KB gitu ya. Itu ada yang nanya begitu. Nah, kemarin di Pati akhirnya di demo ya kan. Ini Prabu mulai nih, mulai rame ya. Ya kan, karena geser kepala sekolah ya. Di Pati karena menaikkan PBB ya, Masya Allah. Ya, berat tanggung jawabnya. Ya kalau dulu rakyatnya masih takut-takut, sekarang rakyatnya sudah berani loh. Ya kemarin demo rusuh sampai dibakar-bakar di mana-mana gitu kan. Ya gedung DPRD juga dibakar, Masya Allah. Ya. Jadi di sini kemudian itu tadi ya, Allah menegaskan
Innahu kana zaluman jahulan. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh. Maka kita harus mencari tahu supaya tidak terpenjara, terbelenggu oleh kebodohan dan kezaliman kita. Zalim bukan pada orang lain saja, tapi terutama pada diri sendiri. Ya, buang sampah sembarangan itu zalim. Ya, mungkin pada orang lain kita tidak merasakan banjirnya. Waktu itu pernah Jakir ya, Jakir Wonokromo banjir sampai dari Waru itu suami saya pulang dari Jombang itu tidak bisa masuk Surabaya, dibuang ke, Masya Allah ya muter-muter nggak karu-karuan. Ternyata ada orang buang kasur di Kali Jakir. Ya Allah, buntu Kali Jakir. Sehingga akhirnya banjir. Zalim kan? Dia menzalimi banyak sekali orang. Sak Surabaya dizalimi. Ya, sadar enggak gitu kan? Dia lupa tugasnya sebagai khalifah itu menjaga, memelihara gitu kan ya, keamanan dan seterusnya dan kenyamanan. Ini surat Al-Ahzab ayat 72 ya. Surat Al-Ma'arij itu juga banyak sekali dijelaskan oleh Allah sifat-sifat manusia. Tadi ya zalim, bodoh. Ternyata surat Al-Ma'arij ayat surat ke-70 ya, surat ke-70 ya. Dari ayat berapa ini? 19 misalnya. Sungguh manusia diciptakan suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Ya, kemudian kalau ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Kalau dia mendapatkan kebaikan dia kikir, pelit, merkedit gitu kan ya. Kikir bin bakhil gitu katanya ya. Ya, disuruh zakat saja, Masya Allah. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu sosialita ini. Suaminya itu dokter Obgyn. Suaminya dokter Obgyn. Dia di rumah sakit yang bonafit di Darmo. Darmo itu tidak terima BPJS dan dia mahal. Berarti dokternya pun mehong dong gitu ya, sesar mehong, nggak cuma cik mehong gitu ya. Ya, ketika saya datang ke rumahnya, itu anaknya masih kecil-kecil, anaknya 2, masih kecil-kecil, masih TK. Itu mobil ada 2, itu sudah rumah pribadi dan rumahnya juga di daerah elit. Ternyata waktu itu karena Ramadan saya jelaskan tentang zakat. Ternyata minggu depannya ketika kita pengajian lagi, ya di rumah beliau pengajiannya semua ruangan ada AC-nya. Nyaman sekali. Ya, sampai kadang-kadang saya takut ibu-ibu pada tidur jangan-jangan karena nyaman gitu ya. Ya, dan selalu ada makan-makan. Ya, kecuali ketika Ramadan, ya. Saya terangkan tentang zakat, minggu depannya ternyata dia bilang sama saya, si ibu ini bilang sama saya, Ustazah, kemarin saya sudah hitung-hitungan sama suami saya, ternyata saya ini masih mustahik. Goda. Masih mustahik katanya. Mustahik itu orang yang berhak mendapatkan, justru diberi zakat. Loh, dia suaminya dokter Obgyn di rumah sakit swasta yang mahal-mahal. Ya Allah, sampai saya nggak bisa speechless, saya nggak bisa ngomong. Itu. Ketika mendapatkan perbenaran dunia, cenderung kikir. Gitu. Ya, Masya Allah. Saya sampai naudzubillah min dzalik, ya Allah. Terus saya berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada beliau. Beliau bukan mustahik. Ada kita sebenarnya kalau LAS ya, LAS itu punya hitung-hitungan indeks KHL. Ya, kebutuhan hidup layak. Ada hitung-hitungannya. Jadi kalau penghasilan sekian, oh dia sudah muzaki. Kalau di bawah itu baru mustahik. Begitu, ya, ada hitung-hitungannya. Tapi saya nggak begitu hafal. Dan itu mengacu kepada fikih, ya, fikih tentang zakat. Terus kemudian ini ya, tadi surat Al-Ma'arij, suka berkeluh kesah. Ini suka galau. Ya, karena sering berada di persimpangan. Seperti ini, ya. Memang Allah uji manusia. Kalau ini ya surat Asyam, hafalkan ya. Ini termasuk surat pendek ya. Ya, Kak Sifa hafal ya insyaallah ya. Ya. Ya, wasyamsi waduhaha begitu ya dan seterusnya. Di sini surat Asyam ayat 7 sampai 10 ya Masya Allah, wa nafsi wa ma sawaha. Dan jiwa ketika Allah menciptakan manusia, kemudian disempurnakan penciptaannya dengan ditiupkan ruh dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, sempurna fisik kita. Tadi kan masih belum proporsional sampai lama-lama akhirnya Masya Allah ya, bayi lahir itu mesti cantik, lucu, ganteng gitu ya. Wih, gemoy deh gitu kan ya. Ya, masih nangis itu tetap lucu ya kan. Kalau kita yang nangis, apalagi sama yang geduk-geduk kaki itu nggak lucu. Tapi kalau bayi, kakinya dipancal-pancal pun tetap lucu. Ya, itu ya, sempurna penciptaannya, kemudian ditiupkan ruh, ternyata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada jiwa itu 2 hal. Fujur wa taqwa. Nah, maka di sini Allah sudah tegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Ya, kemudian di ayat yang lain ini ya, surat Al-Balad, surat sebelahnya tetonggone Asyam tadi ya. Ya, wahadenahu najdain. Ditunjukkan bahwa manusia itu dua jalan. Ya, kita ini diperbolehkan memilih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ya, 255 itu surat ayat kursi ya. 256 itu di sana Allah berfirman ya, tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kita boleh memilih jalan mana saja. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Kalau milih jalan fujur, Allah kasih tahu nih ujungnya adalah neraka. Kalau milih jalan takwa, Allah kasih tahu nih ujungnya surga, tapi surat Al-Balad yang ayat berikutnya menjelaskan. Ya, ketika Allah beritahukan wahadainahu najdain, kemudian falak tahamal aqabah. Tapi mengapa manusia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Jadi jalan takwa itu ternyata mendaki lagi sukar. Penuh dengan onak dan duri. Itu ujian buat kita. Sehingga memang sedikit yang mampu mendakinya. Ada yang suka mendaki gunung nggak? Ada yang suka. Gunung apa saja sudah didaki? Rinjani sudah? Katanya Argopuro itu walaupun tidak terlalu tinggi tapi itu terlalu panjang. Treknya paling panjang. Argopuro deket-deket sini aja. Tapi ya Allah menguras. Berapa hari kalau Argopuro sampai ke puncak? Seminggu? 10 hari? Ya Allah. Siapa yang mau? Dijai gratis wes, gak bayar. Gak bayar porter. Gak ada yang mau. Mendaki lagi sukar. Begitu kira-kira ya Allah gambarkan. Seperti mendaki gunung. Pendaki gunung itu sedikit. Ya kan? Walaupun sudah menempuh jalan yang mendaki, kepleset sedikit. Ya kan? Lengah sedikit. Kayak kemarin yang di gunung Marapi. Ya, di Sumatera Barat. Ya kan? Ternyata meletus. Padahal harusnya ada tanda-tandanya. Kok enggak ndang Melayu gitu misalnya gitu ya. Yaitu sudah tertulis di Lauh Mahfuz memang. Gitu ya. Dan ternyata ada juga catatannya bahwa seseorang itu akan meninggal sesuai dengan apa yang dia sukai. Siapa dulu? Yang temannya itu Dominic di film apa namanya? Fast and Furious. Temannya Dominic apa? Ya, itulah ya. Itu katanya kan dia meninggal lagi bawa mobil balap karena ya Paul Walker ya. Kira itu benar ya? Paul Walker. Bahkan gitu. Meninggal lagi ngajar gitu ya misalnya ya. Karena hobinya ngajar. Masya Allah husnul khotimah kan gitu ya. Itulah kira-kira ya. Tapi yang meninggal lagi tidur belum tentu karena suka tidur ya. Belum tentu. Jangan langsung dijudge begitu juga gitu ya. Ini kira-kira. Ya, Allah sudah kasih tahu mengapa tidak menempuh jalan yang mendaki sukar. Artinya Allah menghendaki kita menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Maka harus sering mengingatkan, harus sering menguatkan. Ya, seharusnya majelis seperti ini. Ya, maka dalam surah Asr itu kan jelas ya, wal asri innal insana lafi husrin illalladzi gitu kan ya, kecuali orang-orang yang gitu kan ya, illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya kan? Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu adanya di forum-forum seperti ini, majelis-majelis seperti ini. Ya, bincang muslimah seperti ini, kafe muslimah seperti ini. Boleh kok kita ngaji di kafe, boleh. Enggak masalah, tapi yang penting muatannya apa, kontennya apa. Kita ke kafe, waktu itu kan pernah saya datang ke sebuah kota, terus ada ibu-ibu sosialita, pokoknya ustazah harus ke kafe saya katanya. Dan kafenya itu termasuk kafe yang paling mahal di kota itu. Ya. Saya bilang, saya suruh ngapain ke kafe ibu? Kalau cuma makan-makan saja, mohon maaf. Tapi kalau saya ke kafe ibu, saya disuruh mengisi kajian, saya berangkat. Sampai saya bilang gitu. Oh, begitu ya ustazah? Iya. Kalau cuma makan-makan saja, mohon maaf gitu. Ya, perut saya sudah nggak muat gitu ya. Akhirnya dikumpulin teman-temannya sesama sosialita. Karena ustazah tidak mau kalau hanya makan-makan saja. Ustazah mau datang kalau mengisi kajian. Jadi kajian di kafe, it's okay buat saya biasa. Kajian di hotel juga biasa. Gitu ya. Kajian dari rumah ke rumah sambil arisan juga biasa. Ya, jadi yang penting dimanapun kita berada itu tempat yang netral, gitu ya, tempat yang mubah. Akan menjadi makruh atau menjadi sunnah tergantung bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita membuat agenda-agendanya, kan gitu.
Ya, termasuk ini ruangan rapat, netral. Tapi ketika kita buat menjadi ruang kajian, Masya Allah. Ya, semua ini kursi, bangku, meja, kabel-kabel ini ya, yang ruwet ini juga nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mbak Tari akan mendapatkan royalti pahala terus-menerus karena mengabadikan, mengupload dan seterusnya ya, supaya yang tidak hadir bisa ngikutin gitu kan ya, Masya Allah. Di IG ya. Ini oh YouTube, Masya Allah. Nanti kan tersimpan di YouTube ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini royalti pahala yang terus mengalir. Insya Allah ya. Jadi mungkin jam berapa sekarang? Nggak kerasa nanti kayak kemarin, Masya Allah. Iya, katanya ruangnya kan mau dilanjut lagi pakai rapat ya. Kita cukupkan dulu ya, Insya Allah ya. Tapi tadi, ya penting sekali apalagi karakter kita itu, sebentar ya, di mana ya? Ini tadi ya, surat Al-Ahzab tadi. Saya agak lupa, ada karakter manusia gampang lupa. Ya, terus kita tuh lemah, do'if, lemah banget. Ya, ada sedikit godaan kita udah klepek-klepek. Ada yang ngajakin ke mall, itu godaan gitu ya. Lemah ternyata kita. Ya, nanti sudah sampai mall, lemah lagi kita. Lihat ini, wih cantik gitu kan. Lemah. Iman kita tuh sangat tipis, setipis tisu, bahkan lebih tebal tisu kayaknya. Ya, jadi anak saya tuh punya temannya tuh Nasrani. Hari Minggu tuh nggak pernah ke gereja. Ya kerja, minggu pun lembur. Sama anak saya ditanya, Mas, kok kamu nggak ke gereja sih? Gitu. Jawabannya apa? Meninggal lembur dapat rupiah. Imanku lebih tipis dari tisu katanya begitu. Itu pengakuan dia. Ya Allah, ya udah kalau gitu pas Jumatan kamu Jumatan deh, katanya gitu. Kebetulan baju kantornya itu modelnya kayak baju koko. Wes cocok lah sampai naik Jumatan naik. Kalau Minggu enggak mau soalnya katanya itu tadi, mendingan lembur dapat duit. Ya, karena imannya setipis tisu katanya gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Maka untuk menguatkan harus sering hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Oke ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Jadi nanti akan hadir lagi, bawa lagi teman-teman yang lain yang hari ini belum hadir. Jadi mudah-mudahan tempat ini nanti nggak cukup, Pak Niro. Ya, insya Allah ya. Tempat ini insya Allah nggak cukup nanti. Dan walaupun sekarang ini mungkin masih cukup, sebenarnya ruangan ini sekarang sedang penuh sesak. Oleh siapa? Oleh malaikat. Ngapain mereka mendoakan kita sejak kita datang duduk manis di sini sampai nanti kita meninggalkan ruang ini. Satu yang dimohonkan adalah ampunan atas dosa kita. Jadi malaikat ini menaungi masjid ini dengan sayapnya yang bahkan satu malaikat itu sayapnya itu melebihi ya alam semesta raya ini, terbentang dari timur sampai barat, melebihi langit dan bumi. Jadi kalau ribuan malaikat menaungi kita, Masya Allah. Yang mendoakan malaikat, Masya Allah. Itu ya. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, jadi kalau kira-kira merasa, dosaku akeh, aku tak suwe nama majelis ya gitu ya. Supaya bersih nanti keluarnya gitu ya, Insya Allah. Kemudian yang kedua, malaikat mendoakan kepada Allah, diturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tidak hanya diturunkan dari langit, tapi juga dikeluarkan dari bumi keberkahannya untuk kita. Ya, Masya Allah. Ya, dilimpahi keberkahan itu maknanya luar biasa. Rizkinya barokah. Ada rezeki yang tidak barokah. Banyak tapi tidak barokah. Budal haji furoda tiap tahun tapi tidak barokah. Banyak. Ya, pulang dari haji, lagi mau walimatul haj gitu ya. Ya, dia nyiapin cateringan macam-macam. Dia sudah ngomel-ngomel ke tukang cateringnya. Saya pesen 100 pack, kenapa nih cuma 50 pack? Dagingnya kok sedikit, misalnya. Itu berarti dia hajinya tidak berkah. Ya, saya pernah ketemu dengan yang seperti itu. Saya tegur, hehehe, bukaji, nembe mulai lo durung 40 dino. Ya Allah, durung 40 dino semeso-meso. Wah, aku mangkal, Mbak, soalnya aku kayak gitu. Ya Allah, istighfar, bukaji. Itu satu contoh. Ya, sampai saya, ya Allah, mudah-mudahan kita tidak mengalami seperti itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, kita cukupkan dulu ya. Insya Allah, naik kakean kok malah banyak yang dilupa. Karena kita ini, dulu waktu saya masih sekolah, kalau disuruh mau ujian gitu, disuruh belajar, itu kita punya prinsip. Sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Karena tidak ada yang diingat. Itu ya, Masya Allah. Sama ya, Masya Allah. Kayaknya itu memang template ya. Template anak seluruh dunia mungkin seperti itu konsepnya ya. Alhamdulillah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ya, belajar itu harus madal hayah, ya, tidak boleh bosan. Ini slide saya banyak, tadi yang saya buka ini ada banyak sekali nih ya judulnya. Oh ini lain-lain tapi ya. Mengapa harus mengaji dan seterusnya, mengenal manusia, hakikat manusia dan seterusnya. Ya, mengenal manusia ini juga ada banyak anunya.
Misalnya ketika saya buka ini ya, mengenal manusia, Datriful Insan, Hakatul Insan, Potensi dan seterusnya. Sampai Binal Izzah. Gitu. Yang kemarin Binal Izzah mungkin sedikit sudah saya sampaikan di Huriyatul Insan. Ya Allah bisawab. Jadi jangan salah, ini saya ngaji kan juga bertahun-tahun ya. Jadi kalau mau selesai satu pertemuan ya enggak bisa. Gitu ya. Ini satu tema saja tentang manusia itu ada berapa? 13. Ya, ada 13 ya, Masya Allah. Ya. Jadi ada misalnya seperti ini ya. Nah, kayak gini nih, nah kalau saya bilang ini Rosmul Bayan. Itu penjelasan resmi. Yang membahas apa? Para ulama. Gitu ya, kita tinggal melanjutkan saja. Ini ya, tentang manusia diciptakan oleh Allah dari tanah tadi ya. Ini ayat-ayatnya, kemudian dari ruh. Ada unsur tanah, unsur bumi yang memang sifatnya kotor, diinjak-injak, rendah. Tapi kita juga ada unsur ruh yang itu dari langit ya, sifatnya suci. Gitu ya. Sehingga memang kita ini perpaduan, sering perang batin. Ya kan? Sering perang batin. Subuh, dengar adzan subuh, perang batin. 10 menit mana? 10 menit mana? Itu unsur tanah yang bicara. Ruh kita, unsur langit itu udah bilang, tangiyo, wis subuh, wis subuh, wis adzan. Wis salah aku loh. Ayo, saya seperti ke salat fajar gitu ya. Sering kan perang batin. Kita niat ingsun 15 menit, ternyata 1 jam. Tangi-tangi loh, ya Allah setengah 6. Ayo. Sudah surup misalnya. Ada yang pernah begitu enggak? Ada yang pernah begitu? Itu tadi karena memang kita terdiri dari 2 unsur. Yang unsur yang rendah dan unsur yang tinggi begitu ya, dan seterusnya. Ini juga ya, ini ada ayat-ayatnya semuanya. Tadi ya 40 hari sudah saya sampaikan ya. 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah, 40 hari ditiupkan ruh kepadanya dan dituliskan semua ketetapan Allah baginya. Ya, dan seterusnya. Allah bisab ya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Ini ada berapa nih slide-nya? 17. Ini slide yang keempat. Gitu, jadi masih ada 13 slide lagi insya Allah. Tapi insya Allah enggak perlu terburu-buru gitu ya. Bendang mari. Bukan itu targetnya. Targetnya adalah transformasi nilai, bukan transformasi materi. Kalau transformasi materi saya kopikan aja, silakan ya Pak Francis boleh. Dan saya orangnya sangat open, silahkan kalau mau yang butuh, mau kopi silahkan. Tapi pernah ada yang ngopi seperti ini, di kopi semua, terus dia bilang, Ustazah, enggak bisa bunyi nih sama saya. Ini maksudnya apa ini gitu ya. Enggak bisa bunyi, padahal sudah ada penjelasannya ini gitu ya. Kok enggak bisa bunyi itu gimana gitu ya. Nah ini juga ya, dan seterusnya. Allah bisawab ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan kita istiqomah untuk tetap mengaji insya Allah ya. Karena ibarat manusia kalau sakit harus ke dokter, maka ternyata harus ada pencegahan supaya tidak sakit. Gitu ya. Kalau sudah terjadi sakit, apalagi kalau jiwanya yang sakit, itu susah ngobatinya. Ya, fisik pun harus dijaga supaya tidak sakit kan gitu. Ada vaksinasi ya kan, imunisasi dan supaya tidak kena penyakit kan gitu. Ya, begitu juga dengan jiwa kita. Nah, sekarang inilah waktunya kita ya, mumpung masih ada umur, masih ada kesempatan gitu ya. Maka kita harus mau gitu ya, ngaji untuk apa? Menjaga jiwa kita tetap sehat. Gitu ya, tidak sampai sakit gitu ya. Sakit jiwa itu tidak hanya gendeng loh, tidak hanya kemudian dibawa ke menur, tidak hanya itu. Ya, termasuk narsis sekarang ini kan sudah ngetren ya. Narcissistic disorder gitu ya. NPD itu ya. Ya. Selfie di mana-mana gitu kan ya. Ya, saya kadang-kadang kalau diminta foto yang saya sendiri kadang-kadang suka bingung. Karena jarang foto sendirian. Akhirnya takut gak narsis gitu ya. Karena itu termasuk penyakit kejiwaan. Termasuk bahkan minder. Itu juga penyakit kejiwaan. Ya, walaupun tidak boleh juga percaya pada diri sendiri, tidak boleh. Percaya hanya kepada Allah. Kalau kata anak saya, tidak boleh terlalu percaya pada diri sendiri, Umi. Itu musyrik kata anak saya. Percaya kepada Allah, katanya gitu. Ya, Allah bisawab, mohon maaf sekali lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan kita ya. Dan waktu insya Allah ya, kita akan terus dikuatkan oleh Allah untuk terus mengaji. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak hanya sekedar tahu, tapi mudah-mudahan Allah akan kuatkan kita untuk melaksanakan apa-apa yang sudah ditahu. Karena kewajiban orang yang belum tahu adalah mencari tahu, dan kewajiban orang yang sudah tahu adalah melaksanakan apa-apa yang sudah ditahu. Jadi walaupun di pelosok bumi sekalipun, di pelosok Papua, dalam Papua sekalipun, mereka ada sebenarnya ayatnya ya, 179 surat Al-A'raf. Diberi sam'an, wal basor, wal fu'ad. Ya, fu'ada, diberi pendengaran. Dalam Al-Quran selalu disebutkan pendengaran dulu.
baru basor. Ternyata medis kemudian menemukan ketika ditiupkan ruh, yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Jadi dalam rahim itu sudah bisa mendengar. Telinga, kemudian memori, daya ingat. Ya, basor, penglihatan, itu nanti setelah lahir, itu pun nggak langsung lihat. Baru lahir itu belum bisa lihat. Sampai kira-kira umur 3-4 bulan, baru dia bisa melihat. 5 bulan baru mulai mengenal wajah. Gitu. Jadi sebelumnya itu cuma lihat cahaya. Oh, ada arah cahaya. Lama-lama dia bisa melihat motif zebra, ya, hitam putih atau biru putih. Itu sebabnya kenapa selimut di rumah sakit hitam putih atau biru putih. Karena itu yang pertama, motif pertama yang bisa dikenali oleh manusia setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan umurnya. Tapi sam'an, pendengaran itu sudah berfungsi begitu ruh ditiupkan. Ya, begitu ruh ditiupkan dia sudah bisa mendengar. Sehingga sering kalau hamil hati-hati ngomongnya sing api-api, wis krungu iku anakmu gitu. Nanti terekam dalam memorinya. Nanti jangan-jangan pertama kali mau ngomong miso gitu ya, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kalau kita mendengarkan dalam rahim Quran, mudah-mudahan yang pertama kali diucapkan adalah bacaan Quran, insya Allah. Dan ada yang mempraktekkan itu dan memang itu yang terjadi. Jadi dia perdengarkan Quran saja, tidak ada suara selain itu. Jadi bahkan ibunya sama bapaknya kalau ngobrol pun pakai ayat. Gitu. Ya, seperti seorang sufi, ya, Robiah Al-Adawiyah. Itu tidak pernah bicara selain ayat. Kalau ditanya apa, dia jawabannya selalu pakai ayat. Memang nggak gampang itu. Tidak hanya hafal, tapi juga paham betul, kan gitu. Dia bisa menjawab dengan ayat. Itu cuma satu contoh ya. Ternyata si anak ini pertama kali dia bicara ternyata dari Quran, ayat. Gitu ya, Masya Allah. Sudah terbukti. Ya, alhamdulillah. Insya Allah itu yang dari saya. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk panjenengan semua. Nanti jangan bosan-bosan bermajelis gitu ya. Karena insya Allah fadilahnya tadi ya, baru jalan ke sini sudah 1 langkah 1 hasanat. 1 hasanat 10 pahalanya gitu kan ya. Begitu duduk, setiap bulan nafas kita sudah dihitung pahala juga gitu kan ya. Nanti pulang, Masya Allah, pahala lagi nih perjalanan kita pulang. Nanti jalan pulang muter ya, cari rute yang jauh gitu ya. Kalau perlu ke gedung sebelah, gedung wisata dulu. Terus menyebarkan kebenaran yang sudah kita dapatkan. Enggak terus cuma cangkruk saja. Boleh cangkruk tapi sambil gitu. Maka itu akhirnya membuat saya sering SKSD. Ketemu orang di mana saya tanya. Jajaran kontrol yang antri dokter gitu ya. Ibu badai kontrol. Iya, ke dokter siapa? Kan di situ banyak tuh pintunya ya. Oh, dokter ini, oh sama loh. Ibu gerahannya kenapa? Ngobrol akhirnya. Ya, SKSD. Nanti habis itu masuk sedikit-sedikit. Masya Allah, Bu, diberi sakit kalau kita sabar, insya Allah. Disucikan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita sakit, sebenarnya Allah kalau kita ikhlas dan sabar. Nah, kalau kita ngeroweng, meso-meso, ya udah enggak, percuma sakitnya. Insya Allah, ya Allah saya ikhlas, saya nikmati sakit ini, insya Allah. Itu proses dibersihkan diri kita dari dosa-dosa. Seperti itu, nggih. Kalau ada orang diberi sakit sampai lama kemudian meninggal, insya Allah disucikan dulu sebelum meninggalnya. Insya Allah. Ya, apalagi dia ikhlas, dia sabar gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Ini kena ditutup enggak mari-mari. Oke, saya cukupkan. Billahi hidayah, billahi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini yang diberikan bermanfaat bagi kita. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Dan nanti bisa menyebarkan ini ya. apapun. Paling dekat dulu ya keluarga kita ya, Mbak Mami ke Ayang Embeb ya. Panggilannya apa? Ayang Embeb toh? Nama di kontaknya apa? Nama di HP-nya apa? Oh, Yobo. Masya Allah itu unik. Kok sama? Loh, tapi suaminya beda loh. Bahaya nih. Sudah mulai tapi jurang ini. Sudah mulai mepet jurang ini, bahaya ya. Amin. Amin. Insya Allah. Kita jangan bosan-bosan mengerjakan majelis ilmu seperti pepatah budaya iman namati ilawati ya. Ya, betul. Bentuklah ilmu mulai dari yang itu sama nanti kita yang lahir. Jadi tidak ada kata telat dalam belajar. Apalagi untuk belajar di ini.
Alhamdulillah kita tutup majelis ini dengan istighfar, hamdalah dan bersyukur. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf bila ada kata dan kurang dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, J. Tadi dikatakan di surat ayat 1 Nggih. kenapa kita lupa dan gimana caranya kita kembali? Yang kedua dan ini kalau kita bersyukur, apakah ketika kita bersyukur dengan membandingkan dengan orang lain itu kita terbesarkan? Alhamdulillah hari ini kita sudah makan banyak dan apakah itu bisa kita bersyukur? Ya, Masya Allah ya, Mbak Mami luar biasa. Kemarin juga ya, pertanyaan juga luar biasa. Hari ini juga Masya Allah. Jadi yang pertama tadi, kenapa kita lupa dan bagaimana supaya tidak lupa gitu ya. Sebenarnya lupa itu anugerah. Kalau kita tidak pernah bisa melupakan apa-apa, Masya Allah, sakit terus kita. Ya kan? Ya. Nanti kita adanya malah tidak bersyukur. Ya, jadi ada teman saya dia pelupa sekali tapi dia bersyukur sekali. Aku ki lalian Mbak, tapi malah senang. Anak wong sing menyakiti hatiku aku lali, gitu kan? Itu anugerah ya. Jadi kita harus syukuri juga. Walaupun memang tentu saja harus proporsional. Gitu ya. Lupa itu harus proporsional. Kalau lupanya tidak proporsional bisa jadi itu dibuat oleh iblis, oleh setan. Ya, contohnya lupa yang tidak proporsional. Ya, lupa rakaat dalam sholat. Ya, itu jelas. Maka caranya seperti kemarin saya sampaikan, ta'awudz. Gitu kan? Lupa ayat dalam sholat, surat dalam sholat. Ya, sudah, lagi semangat baca Quran, semangat hafalin Quran, kita coba cek-cek lah ya hafalan kita, surat An-Naba. Gitu kan? Amma yatasaalun, gitu kan ya. Sampai ayat kesekian lali. Aduh, blank, mati. Itu bisa jadi, ya. Jadi lupa untuk hal yang seperti itu, ya. Sifatnya kan khusus. Bisa jadi itu memang dari setan. Setan sedang mengganggu kita. Ya, sedang membelokkan kita. Sehingga akhirnya kita males untuk melanjutkan An-Naba. Ya kan? Berarti dia berhasil. Itu ujian. Tidak apa-apa kalau kita lupa saat itu dan tidak bisa mengingat-ingat, ya sudah. Stop baca ayatnya, kita ruku. Ya, setelah itu kita coba buka lagi. Mungkin salah dalam kita introspeksi, ya kan? Introspeksi. Terus kalau supaya nggak gampang lupa bagaimana? Itu tadi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Ya, saling menguatkan. Ya, salah satu contohnya Nabi itu sendiri bermajelis ilmu bersama para sahabat itu sehari 5 kali. Setiap habis sholat. Sebelum turun perintah sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu kan perintah turun ketika Isra Mi'raj. Sebelum itu, jadi selama 10 tahun Nabi sholatnya 2 kali, pagi dan sore. 2 rakaat, karena itu yang dituntunkan melalui Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim dulu dalam doanya, dalam surat Al-Baqarah 127 dan seterusnya, itu kan Nabi Ibrahim ada berdoa, arina manasikana, itu artinya, ya Allah tunjukkan kami tata cara beribadah. Saat itu kemudian Allah tunjukkan tata cara sholat. Ya, kepada Nabi Ibrahim 2 rakaat pagi dan sore, ya. Sehingga kalau kita sekarang masih melihat makom Ibrahim, itu tempat Ibrahim dulu berdiri ketika mendingikan bangunan Ka'bah. Kemudian sholat di situ. Maka kita kan disunahkan juga ya, habis tawaf kita sholat sunnah 2 rakaat di makom Ibrahim, gitu kan ya? Ya, mengikuti apa yang dilakukan Ibrahim dulu, ya 2 rakaat gitu. Nah, maka Nabi dulu ketika belum turun perintah 5 waktu, 2 kali bermajelis bersama para sahabat yang jumlahnya masih sedikit pada waktu itu, ya, masih hitungan jari di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, belum di masjid, karena Masjidil Haram masih dipakai oleh orang-orang kafir juga untuk menyembah berhala-berhala, bahkan isi Ka'bah pun masih penuh dengan berhala waktu itu, ya, dihancurkan kan ketika Haji Wada, gitu ya, ya, jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Haji Wada baru dihancurkan semua berhala, gitu ya. Futu Makkah gitu ya. Nah, ketika sudah perintah sholat 5 kali, kemudian Nabi kan hijrah ke Madinah, maka sehari itu bermajelis 5 kali. Nabi mengingatkan para sahabat tentang perintah Allah itu sehari sampai 5 kali. Bayangkan Mbak Mami, lah kalau kita ngaji cuma sebulan sekali, dang teko dang ora kan gitu ya, ya piar peeling gitu loh, ya itu gambarannya seperti itu. Sama juga seperti kita belajar
persama linear dulu. Agista dulu persama linear sampai betul-betul paham berapa lama? Atau rumus diferensial itu ya, F, ya kan, turunan itu loh, determinan, itu berapa lama? Berapa kali? Sampai betul-betul paham itu kita latihan soal berapa kali? Banyak kali, ya kan? Banyak kali hanya untuk satu hal. Ya, apalagi kita memahami agama yang ternyata walaupun hanya segini kok sedikit gitu ya, tapi satu ayat pun ternyata Masya Allah tadi. Ya, satu ayat surat Al-Hajj ayat 5 gitu ya, kalau dijabarkan dalam tafsir itu panjang sekali sampai ada hati kursi yang menguatkan penjelasannya kan gitu. Ya, jadi kita bisa bayangkan gitu kalau misalnya Nabi aja dulu sehari 5 kali, sebelumnya sehari 2 kali di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, maka kita paling tidak yang mendekatilah gitu. Ya, jangan sampai wis sebulan sepisan gitu ya. Saya ada yang rutin itu ada beberapa. Dan itu masing-masingnya seminggu sekali. Ada Jumat pagi, habis subuh. Ada kajian Ahad pagi walaupun nge-zoom gitu ya. Tetap diusahakan tuh walaupun kalau nge-zoom itu memang yang masuk itu mungkin cuma 20%. Soalnya disambil masak, disambil kora-kora kan pagi biasa habis subuh jam 5. Gitu ya, jam 5 sudah buka laptop saya taruh di dapur gitu ya. Kadang-kadang kalau kompor nggak nyala di atas kompor, terus saya sambil kora-kora, sambil nyiapin sayuran dan sebagainya gitu. Ya akhirnya yang masuk memang cuma 20%, tapi daripada tidak sama sekali. Terus tadi pagi saya jujur ya, saya betul-betul lupa tadi pagi. Tadi pagi saya nggak hadir. Pas saya buka grup sudah di-share link absensi. Duh, gak teko ning ono link ngisi gak yo. Kalau dulu kan suka curang kan, titip absen. Nah kalau sekarang karena linknya dikirim di grup, ya walaupun nggak hadir bisa tetap ngisi kan? Itu mikir-mikir, tapi aku nggak teko, tapi nek nggak ngisi kok. Gitu. Itu cuma contoh saja. Jadi saya pun sampai sekarang masih terus ya. Dan itu tadi, ya ada kalanya lupa. Ya, tadi pagi saya ingat itu sudah 7:30. Berarti jadwalnya jam 5 sampai jam 6:30. Loh, jam 7:30 wis sampai, lho wis mari. Terus ada yang ngirim yang belum ngisi presensi, dikirim linknya. Itu ujian. Podo karo kayak kuliah poga titip absen gitu ya. TA yo gitu ya. Ada nggak dulu yang suka TA? Enggak, alhamdulillah, Masya Allah. Ilmunya berkah. Mungkin begitu ya Mama Minye. Terus yang kedua, apa tadi yang saya? Yang membandingkan. Memang ternyata ada 2 hal. Ya, ada 2 hal yang kita boleh iri gitu ya. Terhadap ibadah dan amal orang lain. Kok aku durung iso yo? Jadi dulu itu para sahabat, terutama 3 orang sahabat utama, Abu Bakar, Umar, sama Utsman, itu malah memang sering. Dalam Quran pun ada perintahnya untuk fastabiqul khairat. Sibak, itu artinya berlomba-lomba. Nah, lomba otomatis kan, ya namanya lomba kan ya, pasti otomatis ngelihat dong, tekan dide. Aku tekan, kayak membandingkan kan, tapi bukan adu nasib ya. Bukan adu nasib. Jadi mereka itu suka sekali berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Perintah dari Allah bahkan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Gitu ya. Otomatis ya. Supaya kita tahu siapa pemenangnya kan berarti kita harus, ya itu tadi ada membandingkan. Menilai orang lain gitu ya. Waktu itu tentang sedekah. Nabi itu memang sering ya secara berkala. Menanyakan kepada, ya Utsman, hari ini berapa sedekahmu? Berapa yang kau sedekahkan? Bukan dalam nominal, tapi dalam persentase dari harta yang dia miliki. Ya Rasulullah, saya sudah kalkulasikan semuanya nih. Ini surat-surat berharga saya. Ini emas-emas saya dan seterusnya. Saya akan sedekahkan 1/3, kata Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan itu sampai hari ini, hartanya, wakaf produktifnya masih berjalan. Sampai hari ini. Di Bank Ar-Roji di Arab itu masih ada. Depositonya Utsman bin Affan. Jadi wakaf produktif. Wakafnya itu produktif, menghasilkan terus. Sehingga sampai sekian generasi, enggak cuma 7 turunan. Kita ternyata turunan yang ke-8. Ya, ada yang enggak kebagian. Atau pas nanjak, enggak pas nurun. Ada yang enggak kebagian. Kan 7 turunan, kita pas tanjakan. Itu guyonannya kan gitu katanya ya. Jadi ditanya 1/3 dari hartanya dia sedekahkan. Terus Umar ditanya, wahai Umar, berapa hari ini kau infakkan hartamu? Separuh ya Rasulullah. Utsman gelo kan, waduh,
wah ketimbang aku. Iri dia kepada Umar. Ya, sehingga besoknya dia punya motivasi, saya harus lebih dari Umar. Gitu. Ternyata ketika sampai Abu Bakar tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena ketika ditanya kepada Abu Bakar, Masya Allah. Ketika ditanya kepada Abu Bakar, berapa kau sedekahkan hartamu hari ini? Seluruhnya, tidak disisakan sedikit pun. Sampai ketika bapaknya Abu Bakar mendengar, itu bapaknya galau. Loh, terus kok putuku dikasih makan apa gitu kan? Cucu-cucu kesayanganku ini dikasih makan apa? Datang ke rumahnya Abu Bakar. Ditanya kepada waktu itu yang di rumah ada Asma, kakaknya Aisyah. Wahai Asma, aku dengar ayahmu menginfakkan seluruh hartanya. Apa yang ayahmu tinggalkan untuk kalian? Dan eyangnya itu, Abu Kuhafah namanya, itu sudah kena katarak dan dulu belum ada katarak, operasi katarak ya. Jadi sudah tidak bisa melihat. Kabur gitu ya. Akhirnya Asma itu cerdas. Asma itu terkenal anaknya Abu Bakar itu semuanya cerdas. Aisyah juga cerdas. Ya. Asma itu tricky juga. Gitu ya, bersiasat itu pandai. Ya. Dia ambil kain-kain, batu sama kain-kain ya dimasukkan ke brankas bapaknya. Jadi batu dimasukkan terus ditutup dengan kain-kain. Dia tuntun kakeknya. Eyang jangan khawatir. Terus dirabakan. Tangannya eyangnya itu dirabakan ke dalam brankas. Ini loh yang ditinggalkan ayah untuk kami. Masih banyak. Dan tidak bohong. Ya mau ditinggalkan memang watu tenan. Mangan watu apa ya gitu kan ya. Mau makan batu gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Ya. Akhirnya Abu Kuhafah karena dia tidak bisa melihat, diraba saja. Oh ya, ternyata brangasnya masih penuh. Ya. Dia tenang. Dikira mungkin ya batu akik ya ini. Jadi laku dijual gitu ya, batu kecubung barangkali gitu ya. Batu giok, batu safir dan seterusnya barangkali. Ya, sehingga dia tenang. Oh, ternyata banyak yang ditinggalkan ayah untuk kalian. Kalau begitu aku tenang. Ini satu contoh, bahkan keluarganya pun ridho ya, ikhlas seluruh harta orang tuanya disedekahkan. Itu cuma satu contoh membandingkan tadi ya. Ya, jadi kan itu tadi motivasi untuk bersifat berlomba-lomba ya. Jadi kalau dalam urusan akhirat memang kita harus iri kepada orang yang lebih alim, lebih banyak amalnya ketimbang kita untuk apa? Memotivasi kita. Ya, kalau bisa minimal podolah gitu loh. Ya. Kok bisa ya 1 bulan Ramadan bisa khatam sampai 10 kali. Berarti tiap 3 hari khatam sekali. Kok berarti sehari 10 juz dia tadarusnya. Kok gak iso ya misalnya. Itu kan memotivasi kita ya. Jadi kalau dalam hal itu enggak apa-apa. Malah memang motivasi itu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita tadi ya untuk bersyukur. Ketika ngelihat dalam urusan dunia, lihatlah yang di bawah kita memang. Itu anjurannya. Urusan akhirat kita lihat yang di atas kita, urusan dunia kita lihat yang di bawah kita supaya kita bersyukur. Memang ada tuntunannya. Jadi tidak salah, ya. Tapi jangan dibalik. Kadang-kadang kita dibalik. Wih, tilawin lebih sak jus, aku lu 5 jus. Ah itu sudah wah repot itu. Jadi kadang-kadang kita ada tuh grup odds misalnya gitu ya. One day one juice. Asar itu dikejar-kejar untuk laporan sama adminnya gitu misalnya ya. Ada nggak yang ikut grup odds? Itu biasanya kalau asar itu adminnya udah dijapriin satu-satu. Belum lapor, udah kelas belum gitu. Ya ada yang ngomong, saya tuh kalau laporan saya jadi riak begitu. Ya masa sebo-sebo pas laporan sudah kholas itu ya. Loh, lah kan hari itu kalau dalam Islam dihitungnya dari habis maghrib. Ya, jadi Jumat itu dihitungnya dari tadi malam habis maghrib, Kamis maghrib itu sudah masuk hari Jumat. Karena kita pakai bulan, bukan pakai matahari. Jadi begitu bulan timbul, muncul, ya itu sudah ganti hari. Gitu ya. Jadi kalau subuh dia sudah laporan, ya lumrah. Wong sudah 12 jam kok harinya gitu kan. Tinggal 12 jam lagi kan gitu. Ya, ada yang begitu takut riak gitu. Nah, itu berarti dia dibalik. Dalam urusan akhirat dia lihat ke bawah, urusan dunia lihat ke atas, stres. Ya kan? Iku lu tanggone lho padha pangkate wis tuku kulkas 4 pintu mosok. Nah, gitu misalnya. Kemerungsung, panas, ya, akhirnya enggak bersyukur. Gitu ya. Jadi memang ada anjurannya, tapi tadi dalam urusan akhirat kita lihat ke atas, ya akhirnya kita termotivasi ya untuk beramal seperti orang itu gitu ya. Dalam urusan dunia kita lihat ke bawah, sehingga kita bersyukur dan bahkan termotivasi untuk berinfak, bersedekah, membantu orang lain yang kekurangan, kan begitu. Jadi, kalau bisa mudah-mudahan menjawab. Cukup ya insyaallah ya. Cukup karena tadi sudah ditutup, saya mohon pamit. Ya, ini saya pegang ya untuk di jalan. Wah, kalau ini harus minjem kota. Ya. Ya. Maaf.
Maaf lahir batin. Dalam? Dalam? Saya buka pertanyaan soalnya. Iya, nanti disemprit ini tempatnya mau dipakai juga katanya. Oh, Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Kok rada agak kacau-kacau dikit ya. Saya pinjam kardusnya ya untuk. Oh, Masya Allah.